Nanti abis ini kita undang pastor lagi, Kang Riki. Ntar Boleh, undang pastor boleh. lagi. Boleh. Ya. Kan banyak nih pastor-pastor sama teman-teman pastor dan teman-teman pendeta kan yang pengen diskusi sama Bang Juma kan. Nanti abis ini kita bikin acara lagi, undangin pastor gitu ya. Ntar saya coba cari Yang di nomor bawah, telepon pastor. yang di bawah tolong bantu tap-tap ya. Udah dari tadi nih dah bengkok. Bang Anci, Dinda DM itu suara saya pakai headset gini, nggak usah pakai songkat, bagus, cukup nggak ya? Bagus. Nggak usah pakai songkat, nggak usah. Nggak usah. Oke, siap. Ya. Suara abang jelek kalau pakai tongkat bang. Astagfirullah. Iya malah jelek. Kalau jelek. Astagfirullahaladzim. Iya macam penjual obat bang yang nggak disinggahin orang. Lama nggak ngolok kayak gini. Dia kayaknya kalau nggak ngebully gue kangen banget kayaknya ya. Jangan gitu Fernando. Aku tenang-tenang di atas, dia bully aku dari bawah. Aku jambak dia lari. Gak kurang ajar nggak tuh? Gak kurang Iya. ajar. Jadi kan Emang gue lagi nyolong setar, dia lagi meleng gitu kan, nggak fokus. Gue cek begitu dia lihat gue udah nggak ada. Tapi Bang Anci, semalam saya bilang, Kang Riki, telepon Gerunda. Ada yang mau ajak diskusi. Oke, siap. Cepat dia, gercep. Ya, soalnya waktunya kan harus besok pagi jam 9 sekarang. Nggak ada waktu lagi kita berpikir. Sama kayak kemarin kan yang apa? Aku sama Blender. Ya kan bikin huru hara itu nggak janjian sih sebenarnya. Cuma jadi boring. Komal yang kita masukin 2 blender itu sepi kan. Maksudnya berapa aja penonton nggak naik kan? Karena akunnya itu masih kecil followernya. Lihat si Apis lagi nganggur. Pis, siap-siap lo ya. Oh jangan tidur, kau jaga. Kenapa bang? Duh. Pokoknya aku ke situ sama Blender. Aku ke situ. Tak boring nih. Jadi ngambur di tempatnya Apis. Itu penonton yang dari 15 orang tembus 1,5. Jam 3 subuh tapi udah nggak ada penonton. Kita stop tuh jam 3:30 berarti. Oh. Saya semalam ini Bang kerja. Oh, Karena hari ini bukan revisi skenario nya Dajjal. Bang Juma mengokeikan judulnya kebenaran hidup yang kekal. Bang Juma mengokeikan. Siap. Masalahnya enak kalau Oten tuh dikira menghargai dia gitu loh kan. Oh kebenaran hidup yang kekal, makan tuh jalan. Paling dia pakai Yohanes sama apa sih yang satunya lagi? Iya bilangan, ada bilangan dia pakai bilangan mengenal engkau ya kan. Sebagai yang diutus. Tapi Fernando kemarin Edis keok Fernando bikin aku naik. Masa? Naik ke tempatnya, begitu dia keok nggak bisa jawab, kamu ini kenapa kamu pakai BIMK, kami pakai TB. Aku dikit kurang ngajar itu manusia. Jadi yang Yohanes 17 ayat 3 nah dia baca TB-nya kan, oh berkeras dia ya kan. Murid Yesus pun menyembah Yesus katanya. Coba baca BIMK-nya. Begitu dia baca IMK-nya, Yohanes pun menyembah Allah. Kami nggak pakai BIMK namanya kata. Kami nggak pakai itu loh. Terus ngapain disandingkan sama TB? Iya kan? Coba dibuka sabda. Itu disandingkan. Udah dihubungi orangnya. Jam 10 nanti. Oke. Atau undangin sekarang aja ya? Undang aja sekarang. Undang aja sekarang, kita udah siap gitu. Bang Jumanya udah siap soalnya. Yang mau naik ini si Pawaka ya? Itu yang mau naik si Pawaka bukan? Coba lihat Bang Anci.
Si Odinson, Odinson. Oh, Halo, selamat pagi. Kucing Pagi, juga lagi pagi. kucing juga kau lagi nonton. Oh, udah mandi kau belum? Baru bangun, sabar dong. Baru bangun. Hah? Udah mandi? Mandi dulu lah. Ini ada tema nggak sih? Ada. 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 Loh kok nggak kebaca sama saya? Berarti handphonenya belum di-upgrade itu handphonenya. Handphonenya maksudnya upgrade, ganti yang baru. Son, bagi-bagi dulu, Son. Bantu share lu, Itu Son. mah lem biru atuh, lempar Terus beli siapa? yang baru. Share. Kan kita mau diskusi Pak Pendeta dengan Bang Zuma nih, sini. Nanti turun semua biar tinggal mereka aja di atas. Pendeta siapa? Kes ya? Itu si Fernando yang tahu. Pendeta dari Buddha. Hah? Pandita. Bro Odinson, lu ada nomor telepon pastor nggak? Pastur. Hmm. Gak ada gua. Lu jarang ke gereja sih, jadi nggak kenal pastor lu. Aduh. Orang dia gerejanya dalam Waalaikumsalam kamar. warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bawah tolong bantu tap-tap ya biar kuat dulu komanya ya. Waalaikumsalam, Bang Sunan. Topiknya apa, Bang Jago? Topiknya itu apa? Apa tadi lupa? Kebenaran hidup yang kekal. Kebenaran hidup yang kekal. Hmm. Cek, Ntar aku lagi ngumpulin nomor telepon pendeta-pendeta nih. Oh, minta di GPI. Iya, mau Tapi- tadi. Ngapain ini ada nabi kan yang berkeliling di TikTok kan? Ah, Nah, itu Nabi juga. Nabi. Ya, Nabi gak dianggap. Tapi si Luga di mana dia naik kan, kalau aku naik lari dia. Nah, kenapa? Atau teman-teman di bawah mungkin Bang Kingdom ada kenalan pendeta nggak Bang Kingdom? Silakan Bang, naik Bang. Pendeta Kes ya paling kalau mau tuh. Pendeta siapa? Kes ya. Boleh Bro, aku minta nomor teleponnya dong pendeta Kesya. Ah, nggak ada nomor telepon di itu TikTok. Mau lawan itu pendeta Kes. Shalom semua. Ya Bang, salam. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kita ngisi waktu ya sambil nunggu Pak Pendeta, ya kan? Nanti untuk diskusi santai dengan gurunda kita, Ustadz Bang Zuma. Nanti teman-teman kita nyimaknya dari bawah aja ya. Sementara kita isi dulu biar metanya bagus terbaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini yang di bawah nggak bantu tap-tap ah. Ya, Bantu tap-tap dong yang di bawah. Son, tap son. Tahu son. Ini hostnya bener-bener curang. Ini live nanti host. Hostnya curang, muka gue Live. ditutup Iya, gitu lihat. live. Jika masukkan nanti di itu direkam nggak ini foto nanti? Ya udah, Odinson Nggak tahu kalau mau gua merekam ya bagus. Nggak tahu kok cara rekamnya gimana sih? OBS Di handphone. Enggak, di handphone juga bisa sebenarnya. bisa di handphone, tapi kalau RAM yang masih RAM 8 hancur tuh. Kalau dia sampai 5 MB aja udah. Caranya kalau mau direkam tangkap layar itu kalau sudah tidak penting di pause dulu. Oh, pakai TikTok Live Studio kayaknya bisa tuh. Ditembak. Bisa. Tetap harus diputus-putus, jangan terlalu panjang. Jadi dibikin beberapa season gitu. Jadi jangan langsung ini, nanti sulit juga, kecuali kalau masuk ke komputer bisa nanti dipotong-potong di komputer. Wah, Bang Sunan dong, Bang Raja tuh di bawah tuh lihat tuh. Udah bengkak katanya jempol. lagi Raja. Kalau enggak ku cucuk lagi pantatmu. Cepet lagi Bang Raja. Cepat. Pendeta dari mana sih Bang Jago? Pendeta dari Oneness sampai Tritunggal? Enggak tahu dari Tritunggal atau dari Jesus Only.
Itu mau tanya, itu kemarin gue dengar debat antara Tritunggal sama Oneness sama Jesus Only gitu. Jesus Only ya sama Oneness itu beda ya? Beda Ya, Chat. lah. Nggak tahu mereka mah Beda. bingung. Beda. Ya, Bang Kingdom, Tritunggal, Oneness sama Jesus Only itu beda ya, Bang? Sebenarnya Oneness sama Bang Kingdom. sama. Saya sih nggak mau tahu ya, Mas. Ya bedanya itu di ini kalau Saya sih nggak mau Tritunggal tahu itu ya, Bang, Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau apa namanya Oneness itu Allah dan Yesus itu jadi satu tubuh, satu jiwa, jadi satu. Nah kalau Yesus only ya Yesus aja, nggak ada Bapa, nggak ada Allah di situ. Tapi kemarin menurut pendeta Kesya, dia bilang PDM Kesya gitu kan. Dia bilang kalau Yesus only itu supaya sebutan sopan buat Oneness gitu doang. Tapi tetap sama Oneness juga. Lah, tapi kemarin malah debat itu. Oneness sama Jesus Only Bukan. sama Tritunggal. Bukan Odison. Kalau Oneness itu Allah dan Yesus itu satu kesatuan. Jadi ada Yesus adalah Allah itu sendiri gitu loh. Tapi kalau Yesus only ya Yesus aja, nggak ada Allah, nggak ada Bapa, nggak ada Putra Roh Kudus, itu Yesus aja. Iya, Yesus only tetap sama bro. Cuma panggilan sopannya buat Oneness kemarin udah diklarifikasi. Aku tanya. Ayo bantu tap-tap sampai 10k dulu ya. Bantu tap-tap 10k ya. Tetap jatuhnya Oneness Yesus only itu. Udah nih bro, udah banyak sekali berjuta-juta nih tap-tapnya. Nah, Iya bantu Bang Kingdom. Makasih, Bang Kingdom. 10k biar enak, biar kuat. Biar yang diskusinya Pak Pendeta sama Bang Juma nyaman. jadi gini teman-teman, denom itu sebenarnya kan nggak terlalu penting juga. Itu kan hanya apa namanya ya, bagaimana cara orang ya itu wadah itu bagaimana cara orang untuk menerjemahkan firman-firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya banyak akan bisa ada banyak penafsiran gitu ya. Tetapi yang pada intinya dari semua penafsiran yang ada di Alkitab adalah dasar keimanan Kristen itu adalah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu inti dasar dari keimanan Kristen. Karena baik mau itu Oneness, baik itu Tritunggal atau Jesus Only, semua ini kan baru penafsiran manusia. Salah atau benarnya itu bukan hal yang penting. Itu tidak akan merubah apapun. Yang penting kita itu percaya bahwa dasarnya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu final. Itu tidak bisa diganggu. Kecuali kalau ada denom lain yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, nah itu yang baru disebut sesat. Itu yang disebut antikris. Ya tapi orang kalau salah tafsir ya salah arti dong bro. Gimana sih ente? Ya, jadi ini kan sebenarnya kan harus mendekati, nggak boleh salah. Kalau salah bahaya dong. Namanya Ya, tafsir itu paling nggak tidak. sempurna. Namanya juga tafsir kan, berarti mendekati. Ya, Ya, menerjemahkan makna itu harus tepat. Kalau melenceng itu akidah juga akan melenceng. sebenarnya kan dasarnya itu adalah di mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gini, Itu saja bro. intinya. Intinya gini. Kalau di luar itu, mau penafsirannya model apapun itu adalah sesat. Gini bro. Intinya kamu harus berpatokan sama Yahudi. Nggak bisa kamu lari dari Yahudi karena keselamatan tuh dari bangsa Israel, bro Kingdom. Nggak bisa kamu bikin. Bentar. Dinda, nama pendeta itu pendetanya gimana? Udah dihubungi? Udah saya hubungin, Kang. Udah ada jawaban belum? Jadi benar, Abang, bahwa keselamatan itu Kalau begitu ada Keselamatan jawaban, itu- kita langsung kosongin ini ya. Tuhan janjikan Tinggal 4. itu hanya untuk bangsa Yahudi saja. Iya tapi Karena Yahudi. denger dulu bro Kingdom. Itu kalau lu nggak berpatokan sama susunan Yahudi, mau dari itu Tuhan, Mesias segala macam, kamu sesat di situ. Nah, ini dasar sesatnya apa?
semua harus berpatokan sama Yahudi. Kemarin aku udah konfirmasi sama Suweb juga, udah aku bahas jauh di posisi Yesus itu siapa, Allah itu siapa. Sampai ku bedah semua pakai bahasa asli, termasuk maknanya dari simbol-simbol dari Elohim. Kalau kamu nggak Iya paham, betul, Abang. kamu. Jadi sebetul karena Allah itu memilih bangsa pilihannya itu adalah Bani Israel. Tidak bisa keluar dari itu, jalur itu. Jadi kamu nggak bisa merubah posisi Karena itu ya, karena Mesias itu dijanjikan memang untuk bangsa Israel. Makanya itu Yesus berkata bahwa aku hanya diutus untuk Bani Israel. Betul, karena janji itu diperuntukkan untuk Yahudi saja, Bani Israel saja, tidak untuk semua bangsa. Tetapi ketika bangsa pilihannya itu sendiri menolak Yesus, maka keselamatan itu diberikan juga kepada bangsa-bangsa lain. Kalau saat Yesus datang dan Yahudi tidak menolak Yesus, mereka tidak menyalibkan Yesus. Kingdom, jangan lari kemana-mana. Ini kan maksudku kan masalah posisi Yesus kan, konsep Tuhan kan. Kita harus ngikutin Yahudi bro, karena mereka yang punya nubuatan awalnya. Sedangkan perjanjian lama kamu kan juga pakai Yahudi punya kan? Ya iya, kita kan mesti ikutin dari mereka. Allah itu siapa, Raja Mesias itu siapa, mesti ngikutin mereka lah. Oke, Pertanyaannya teman-teman, gini bro. teman-teman bentar Gini, dulu. apakah Bentar dulu, ketika Yesus datang Bang Kingdom dan mereka terima Bang Yesus Kingdom, tidak? Bang Kingdom sama Bang Richard, Ya. bentar dulu. Ini teman saya udah ada di bawah, ya. Kalau silakan nanti kalau mau ngobrol-ngobrol dulu silakan. Oke. Ya, Oh ini ya Pak Pendetanya penginjil ini ya, iya. udah datang. Ya Bangku, oke. selamat pagi Bang. Selamat pagi, selamat Ya, pagi nanti ini semuanya. yang lain pada turun ya Bang ya. Kalau ini ada teman-teman kita juga, ada Richard dari Katolik, ada Bang Kingdom dari Protestan juga. Nanti teman-teman yang lain juga pada turun kalau Bang Juma udah datang ya. Baik. Siap Bangku. Stay aja dulu Bang, stay aja dulu. Jadi Oke. Bang Richard sama Bang Kingdom itu lagi ngebahas denom dulu ini ya. Stay dulu ya Bang ya. Baik, terima kasih. Ya. Ya, silakan Bro Richard sama Bang Kingdom. Assalamualaikum, izin nyapa dulu. Ya, Assalamualaikum. astagfirullahaladzim. Maaf, Bang Romo, maaf. Ampun. Sorry, belum Ya, nyapa tadi assalamualaikum. saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Selamat pagi Ya, semuanya, anak iya. Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan Bro Kingdom sama Bro Richard Odinson kalau mau ngebahas Sambil denom. nunggu nanti di stop Jadi aja. sambil nunggu aja kita. Bang Penginjil, nanti Abang stay aja dulu ya. Ini Bang Fernando. ada teman saya. Bang ada teman Fernando, saya, maaf, Richard. maaf saya potong Bang Fernando. Ya. Ini judulnya kurang tepat ini. Saya bukan pendeta Bang Fernando. Oh iya. Diganti ya. Berarti nanti judul ini akan hilang Bang. Ini Gurunda kita gitu udah ya. datang. Iya, Ya, ini Gurunda kita udah datang. Jadi teman-teman nanti Ini Bang Juma udah datang. teman-teman Iya. yang lain bisa turun ya, teman-teman dari Katolik, dari Protestan, ya, dari Islam juga, biar enak nanti Bang Zuma sama Bang Penginjil ini diskusi ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stay di bawah ya. Ya, ntar dulu pas Gurunda naik baru kita turun, biar beri salam dulu kita semuanya ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, assalamualaikum. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. Masya Allah. Ya, Insya Allah. Ya. semangat teman-teman. Bang Zuma asli apa Bang Zuma palsu ini? Asli itu. Yang palsu Iya. memang banyak, cuman suara itu nggak bisa dirubah. Iya betul. Ya, jadi saya ingin perkenalkan diri dulu, Gurunda. Saya ini Siap. adalah Bang Fernando. Ini tentaranya Bang Zuma ini, tentara senyap yang Bang Zuma nggak tahu nih. Wes mantap. Jadi Masya kalau Allah. ada yang ingin Bang Zuma, yang tukang bikin grup-grup kucing, grup-grup yang gambarnya aneh-aneh itu saya. Ya. Oh iya. Jadi untuk melawan orang-orang yang ingin Bang Zuma, gitu Bang. Baik, Betul. Bang Fernando. Jadi selamat salam. datang Bang Zuma di Komal saya juga. Nanti diskusi kita hari ini yang kita udah tentukan temanya tadi sama Bang Penginjil, dan nanti yang ada di atas Bang Zuma, Gurunda sama Bang Penginjil yang ada di atas. Teman-teman yang lain nanti di bawah, kecuali Kang Riki nanti yang akan memandu diskusi kita hari ini. Ya Gurunda ya. Ya, baik.
Ya, oke teman-teman, silakan yang lain bisa turun. Nanti soal denom tadi teman-teman dari Protestan dan dari Katolik soal denom nanti kita lanjut setelah Bang Zuma dan Bang Penginjil nanti selesai ya diskusinya. Oke, Ya, teman-teman. assalamualaikum Ya, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya stay di bawah ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Romo, silakan tunggu di bawah dulu ya Bang Romo ya, sama Bang Kingdom ya. Slotnya dibikin 4 aja. Lanjut. Ya. Oke. Sebentar. Ya, oke, udah. Oke, udah. Ya, jadi tema kita silakan Kang Riki temanya hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman muslim di bawah dan Bang Juma terkhusus. Juga selamat pagi buat saudaraku dari Kristen, Bang Penginjil. Maaf saya tidak tahu ini dari Protestan, Katolik atau apa ya Bang Penginjil. Saya Protestan. Siap, dari Salam Protestan. kenal ya sama Iya. Bang Zuma. Iya, salam iya, kenal Bang, iya, Bang. Sama Bang Siap. Riki. Salam kenal. Siap. Kebetulan saya saat ini dipercaya sebagai moderator. Semoga saja diskusi kita berjalan dengan lancar. Yang menjadi narasumber saat ini dari Muslim adalah Bang Juma, kemudian dari Kristen adalah Bang Penginjil. Dan alhamdulillah diskusi ini sekarang mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan lancar ya. Kepada teman-teman yang di bawah, silahkan menyimak. Ini sebagai bahan edukasi buat kita semua. Yang kita diskusikan adalah pemikiran. Jadi semuanya berdasarkan data dan dalil. Untuk itu mungkin sesungguhnya akan kita bagi untuk sementara kita buat 1 jam dulu Bang Juma. 1 jam dulu, yaitu dengan tema, kita sepakati dulu temanya apa, kemudian juga nanti ada open statement, kemudian menanggapi dari open statement sekaligus dengan pertanyaan, 2 pertanyaan dari masing-masing, baru kemudian pertanyaan tersebut ditanggapi oleh masing-masing dengan season waktu randomnya nanti akan saya bacakan, bagiannya akan saya pandu. Begitu barangkali Bang Juma sama Bang Penginjil ya. Iya, boleh. Baik Bang, baik. Nanti tinggal diarahkan aja. Siap. Untuk temanya kita sepakati dulu. Memang penyelenggara atau kami sudah membuat tema, tapi silahkan disepakati bahwa temanya adalah kebenaran hidup yang kekal. Kebenaran Oke, hidup yang baik. kekal. Nah, kira-kira dengan tema seperti itu apakah sepakat atau tidak? Silakan. Saya ikut aja Bang. Ya, saya ikut aja lah. Oke, oke. Ya, Dinda Fernando, Ya. barangkali ada timer, nanti kita harus menggunakan timer biar kita enak ya. Diskusinya Bang Juma sama Bang Penginjil sepakat ya pakai timer? Iya, iya. Boleh. Ya. Timernya berapa Tapi Kang gini, Riki? Baik, nanti saya Bang atur moderator, jadi Maaf Bang moderator, Ya, ya. saya tadi sudah ngasih tahu ke Bang Fernando, host. Saya kemungkinan kalau bisa jangan lewat jam 12 ya, minta tolong. Siap. Ya. Minta tolong. Jadi Kalau random waktunya kita pakai 1 jam dulu. Di sini nanti akan ada season-season. Pertama itu open statement dari kedua belah pihak itu per 3 menit. Dari Bang Juma open statement 3 menit, kemudian Bang Penginjil juga 3 menit. Cukup ya buat open statement 3 menit ya. Boleh. Ya, kemudian nanti setelah open statement baru Bang Penginjil menanggapi open statement dari Bang Juma, kemudian mengajukan 2 pertanyaan. Ya kan? Kemudian diselingi lagi dengan Bang Juma juga menanggapi open statement dari Bang Penginjil dengan juga 2 pertanyaan, masing-masing 4 menit. Kemudian Bang Juma menjawab tanggapan dan jawaban dari tanggapan Bang Penginjil. Kemudian 3 menit lagi tanggapan dan jawaban dari Bang Pendeta atas jawaban dari Bang Juma. Nah, kemudian Bang Juma juga
tanggapan dan jawaban atas ditanggapinya jawaban dari Bang Juma. Nah, Bang Penginjil kemudian tanggapan dan jawaban kembali 3 menit. Setelah itu tanggapan akhir session masing-masing. Jadi masing-masing menanggapi pertanyaan dan jawaban, kemudian diakhiri dengan tanggapan akhir session. Session 1 nanti 2 menit, tanggapan akhir session 1 juga 2 menit buat Bang Juma atas semua yang sudah didiskusikan. Bagaimana itu untuk session pertama 30 menit? Gimana, sepakat ya? Iya. Baik. Oke, siap. Judulnya adalah temanya kebenaran hidup yang kekal. Untuk yang pertama mungkin open statement, silahkan Bang Juma. Waktunya sudah siap, Dinda? Sudah. Oke, setelah Bang Juma angkat bicara maka timer jalan. Silahkan Bang Juma. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat warahmatullahi siang wabarakatuh. ya saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah pada siang hari ini kembali saya diundang untuk berdiskusi dengan salah satu penginjil dari saudara Kristen Protestan dalam hal ini, dengan tema yang diusung kemudian oleh panitia terkait dengan kebenaran hidup yang kekal. Jadi kalau di Islam, kebenaran itu adalah sesuatu yang hak. Kebenaran tidak ditakar kemudian dari sebesar apa kita mendoktrin atau mendogma sesuatu keadaan. Noise bang, noise. Tapi kebenaran itu yang dimaksud adalah pewahyuan yang menjadi kaidah atau hal yang menjadi sesuatu yang kemudian menjadi penetapan di dalam kaidah-kaidah berkeyakinan atau beragama atau kepercayaan dianut. Jadi bukan hanya semata-mata doktrin dan dogma, melainkan ada keadaan di mana itu telah ditetapkan. Jadi kebenaran yang kekal itu adalah jannah. Kada aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat. Jadi yang beruntung adalah orang yang sholat, yang beruntung adalah orang yang membayar zakat, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang beruntung adalah orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela atau yang tidak berguna, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan beruntunglah orang-orang yang menunaikan zakat, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, illa kecuali kepada pasangan-pasangan mereka. Artinya mereka tidak tercela dalam hal hubungan kepada pasangannya. Nah, lalu kemudian keberuntungan ini, sholat, kemudian zakat, lalu kemudian menjaga amanah, dan seterusnya di dalam Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidup yang kekal dengan balasan surga. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang sholat yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi hidup kekal itu adalah jannah. Orang yang mendirikan sholat, bayar zakat dan seterusnya itu kekal di jannah, hum fiha khalidun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas open statement dari Bang Juma ya. Dengan begitu gamblang diceritakan mengenai bagaimana Islam itu. 3 menit sudah berlalu untuk open statement Bang Juma. Sekarang mungkin beralih kepada Bang Penginjil 3 menit. Setelah Bang Penginjil bicara, timer berjalan. Silahkan Bang Penginjil open statementnya 3 menit. Monggo. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi gini, kalau dari sudut pandang kekristenan, kebenaran itu pada awalnya sudah ada, tapi belum dikenal.
Ya, kebenaran itu berasal dari sang sumber segala-galanya. Yang kita tahu ya, yaitu Allah. Nggak ada kebenaran selain Allah. Permasalahannya kebenaran itu menjadi tidak jelas, kabur, itu akibat dosa yang terjadi di Taman Eden sejak manusia pertama Adam jatuh dalam dosa bersama Hawa. Ingat, dosa itu penyebab segalanya. Orang sudah tidak lagi hidup dalam kebenaran, itu pasti. Apalagi kejadian manusia jatuh dalam dosa, itu sudah terputus dari sang sumber kebenaran itu sendiri. Yang mengakibatkan akhirnya manusia mencari kebenaran masing-masing. Terbukti dengan munculnya bangsa-bangsa yang beraneka macam, di mana banyak bangsa saat itu menyembah berhala. Karena apa? Ya memang sudah putus hubungan dengan sang sumber kebenaran, yaitu Allah sendiri sang pencipta. Nah, Allah mau menata kembali supaya umat ciptaannya ini kembali mengenal sang maha benar yang menciptakan dia, si manusia ini. Karena apa? Sebelum menyatakan kebenaran, kalau dalam kekristenan itu diajarkan dosa itu sudah ada sejak awal. Sebelum manusia mengalami dosa ya. Kalau kita mau belajar dari ajaran para rabi, ajaran rabi-rabi Yahudi, dosa pemberontakan pertama itu dilakukan oleh ciptaan Allah yang mulia, yaitu malaikat. Itu sebabnya malaikat dibuang oleh Allah ke tempat yang bernama neraka. Jadi neraka itu bukan tujuan untuk manusia sebenarnya awalnya, tapi untuk para malaikat-malaikat yang jatuh. Dan malaikat-malaikat ini setelah jatuh membuat hal-hal yang seolah-olah kebenaran itu dari Allah, dan semua kabur, nggak jelas. Nah, inilah fungsi Allah menyatakan diri untuk kebenarannya. Baik, Bang Penginjil, waktunya sudah habis, selesai. Terima kasih atas open statement-nya. Untuk selanjutnya kita kasih masing-masing 4 menit, yaitu untuk menanggapi open statement sekaligus mengajukan 2 pertanyaan. Dimulai dari Bang Penginjil. Silahkan menanggapi open statement dari Bang Juma tadi, kemudian ajukan 2 pertanyaan. Terhitung sejak Bang Penginjil angkat bicara. Silahkan. Izin Akang, atau dari Bang Juma dulu biar nggak terlalu lama. Dari Bang Juma menanggapi pernyataannya Bang Penginjil tadi. Enggak, nanti Mas, setelah itu sama Bang Juma juga mengajukan penanggapi, kemudian 2 pertanyaan, baru session berikutnya menjawab masing-masing pertanyaan. Oke, siap. Iya. Oke. Untuk selanjutnya silakan Bang Penginjil menanggapi open statement dari Bang Juma sekaligus mengajukan 2 pertanyaan. Untuk pertanyaannya agak lambat untuk saya catat supaya tidak lupa. Silakan. Baik, terima kasih. Saya manggilnya apa nih, Bang Juma ya? Iya. Juma aja ya. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang Juma, begini. Saya tadi sudah mendengar tadi dari sudut pandang teman-teman Muslim tentang kebenaran, bahwa memang itu adalah jana ya, hak. Semua hak, memang itu betul. Cuman yang mau saya tanyakan, dalam wujud bagaimana manusia itu bisa mengenal kebenaran, padahal status kita ini adalah umat yang berdosa, sedangkan Sang Maha Benar adalah umat yang kudus. Jadi kebenaran yang bagaimana? Karena takutnya kebenaran itu bisa disalahgunakan oleh di luar itu, di luar kuasa Allah. Gitu loh.
Jadi ya tadi disebutkan sama Bang Zuma melalui tindakan sholat, terus memberikan zakat dan lain-lain, itu kan hanya wujud untuk berbuat. Pertanyaan saya, apakah itu bisa menjamin apa yang dia perbuat itu mengenal Sang Maha Benar itu tadi? Nah itu Bang Zuma. Mungkin itu dulu lah, saya nggak banyak mungkin. Terima kasih Bang Zuma. Iya, sama-sama Bang. Ya, siap. Mungkin satu pertanyaan aja, host. Ya, silakan, Gurunda. Ya. Iya. Oke, waktu saya berapa menit? 4 menit, Gurunda. Oke, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu telah nyata datang dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min, barang siapa yang mau beriman, hendaklah dia beriman. Falyu'min, kata Allah. Wa man syaa, dan barang siapa falyakfur, maka silakan dia kufur. Yang mau kufur silakan kufur. Inna a'tadna lizzalimina nara. Allah mengatakan bahwasanya sungguh Allah telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya kemudian akan mengepung orang-orang yang zalim tersebut. Jadi kalau di Islam itu kebenaran itu sudah terurai semuanya. Apa itu? Runtutan dari semua hukum aspek yang diwahyukan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada lagi kemudian tuntunan yang diragukan. Kebenaran itu adalah hukum-hukum, aturan main yang asasnya diasaskan atas pewahyuan, yang sandaran kelakuan umatnya, pemeluknya adalah harus berpacu kepada yang membawa aturan main. Maka dikatakan oleh Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kepada seluruh umat manusia, wahai Nabi Muhammad, jika mereka mencintai Allah, mencintai pencipta alam semesta, fattabi'uni, ajaklah mereka untuk mengikuti dirimu. Ikutlah aku. Katakan kepada mereka, ikutilah dirimu. Niscaya Allah yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai mereka. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi aspek kebenaran di Islam itu tidak kemudian berpola kepada sesuatu yang dinisbahkan kepada orang lain. Ada yang berdosa, kemudian ada yang tebus dosa. Itu enggak ada di Islam kayak begitu. Di Islam itu adalah aturannya datang dari Allah. Ini yang kamu lakukan, ini jangan kamu lakukan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Islam itu begitu, diberi kehendak bebas, diberi kebebasan maksudnya. Di mana manusia memiliki kehendak bebas. Manusia itu bisa menjadi beriman, manusia itu bisa menjadi kufur atau ingkar. Tetapi Allah memberikan koridor, ini loh yang harus kamu lakukan kalau ingin jannah, surga. Ini yang kamu lakukan apabila engkau ingin ke neraka. Maka Rasulullah mengatakan, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi di Islam kaidah-kaidahnya itu jelas, aturan-aturan mainnya itu jelas. Perintah untuk masuk ke jannah ada poin-poinnya, ada item-itemnya, salat, puasa, zakat, dan bla 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 yang saya terangkan tadi di pembukaan awal. Jadi kalau umat Islam itu mau menemukan kebenaran, maka harus kembali kepada kendali wahyu. Jangan yang lain. Jangan ke ustadz, jangan ke ulama, harus kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalimat Allah. Hukum Allah, aturan mainnya Allah. Tidak boleh masuk ke aturan mainnya manusia, nggak boleh. Harus masuk ke dalam aturan mainnya pencipta langit dan bumi, dan aturan mainnya sang pemilik surga. Nggak boleh dibuat asal-asalan, akal-akalan, apalagi aturan mainnya dibuat-buat sendiri. Tidak boleh, harus sesuai dengan aturan. Jadi kebenaran itu yang namanya kebenaran, hak di atas segala hak itu adalah milik pencipta alam semesta. Bukan manusia yang mengarangnya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah, itulah yang harus dilakukan. Demikian. Baik, waktunya sudah habis Bang Juma. Paparannya sangat jelas dan gamblang, sangat mendetil.
Sebetulnya Bang Juma tadi harusnya menanggapi kemudian mengajukan pertanyaan, tapi pertanyaannya belum, berarti Bang Juma mempunyai waktu 3 menit untuk tanggapan daripada statement beliau, kemudian juga mengajukan pertanyaannya Bang Juma. Silahkan 3 menit untuk Bang Juma, nanti saya kasih juga untuk Bang Penginjil untuk tanggapan dari jawaban Bang Juma. Silahkan Bang Juma, 3 menit terhitung, 3 menit terhitung dari Bang Juma bicara. Monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita mendengarkan dari saudara kita Bang Penginjil, adanya sesuatu yang menjadi kaidah kebenaran menurut dia itu adalah doktrin. Saya katakan itu doktrin karena Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa. Itu nggak ada dalilnya, tidak ada kaidah-kaidah di dalam kitabnya orang Yahudi. Melainkan nanti muncul di kitab Roma untuk orang Roma, untuk jemaat Roma saja. Yaitu bahwa dosa telah masuk ke dunia melalui satu orang yaitu Adam. Itu fitnah. Itu fitnah keji terhadap Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 5 nomor 3 dikatakan bahwa Adam dan istrinya dan keturunannya itu diberkati oleh Tuhan. Jadi tidak ada dikutuk di sana. Tapi karena ingin menjual nanti, menjual apa? Menjual penebusan dosa di atas tiang, maka mau tidak mau Kristen harus mengedepankan doktrin tersebut, yang mana doktrin itu tidak rasional. Nah, kalau kita berbicara mengenai kebenaran, maka kebenaran itu harus berpola kepada firman Tuhan, gak boleh dirubah-rubah. Di dalam Ulangan 6 inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohim untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau, anak-anakmu, cucu-cucumu, keturunanmu takut akan Tuhan Elohim dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut usiamu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Elohim nenek moyangmu kepadamu di satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jadi kalau saudara tadi mengatakan bahwa aturan mainnya seperti yang Anda gambarkan, Jangan lupa pertanyaannya Bang Juma. itu bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri. Pertanyaan saya, Bung, kalau berbicara mengenai kebenaran, orang Kristen ibadah hari Minggu. Ini prosesi ibadah ritual, rutinitas ritual. Pertanyaan saya, adakah kebenaran ibadah Minggu berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan sabda Yesus? Kalau dua-dua komponen ini tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu, lantas kebenaran apa yang bisa ditemukan di Kristen? Kalau tidak ada unsur kebenarannya, maka boleh Kristen mendapatkan hidup kekal, tapi hidup kekalnya di neraka, bukan di surga. Kenapa? Karena tidak mencerminkan perintah atau kebenaran dari Tuhan. Silakan Anda paparkan kepada saya, ibadah Minggu adalah aspek kebenaran dari Tuhan berdasarkan firman-Nya. Demikian. Baik, terima kasih Bang Juma. Tadi pertanyaan dari Bang Pendeta itu wujud bagaimana manusia bisa tahu kebenaran, kebenaran yang bagaimana udah dijawab oleh Bang Juma. Tapi kalau masih kurang puas masih ada session untuk tanggapan. Kemudian pertanyaan dari Bang Juma adalah ibadah hari Minggu adalah kebenaran. Ibadah Minggu berdasarkan Yesus. Kebenaran berdasarkan Yesus. Silahkan itu bisa ditanggapi oleh Bang Pendeta sebanyak 3 menit waktunya, tanggapan dan jawaban dari Bang Juma. Silahkan. Kemudian menjawab juga pertanyaannya. Bang Silakan. Ho, sekali lagi, saya bukan pendeta. Oh, Bukan. siap. Saya Penginjil, pendeta. penginjil. Nanti kalau Baik, ada baik, orang baik. teman-teman Kristen mendengar saya pendeta, saya enggak ini. Siap. Ya, penginjil, Saya- penginjil. Maaf. biasa. Berarti Ya, saya panggil Bang Penginjil aja ya. Bang penginjil aja, saya orang biasa Siap. biasa kok. Saya Baik. orang biasa aja. Oke, di copy. Silakan. Ya. 3 menit setelah bicara itu adalah tanggapan dari jawaban Bang Juma, kemudian juga nanti sekaligus juga menjawab daripada pertanyaan Bang Juma. Silakan. Baik. Jadi semua
ajaran kekristenan itu sumber awalnya itu dari kitab Taurat. Mengenal Sang Maha Benar yaitu Allah yang Maha Kuasa itu berawal dari kitab Taurat. Saya tadi sudah bilang, Adam diciptakan itu sempurna adanya dan hidup dalam kebenaran. Karena masih belum jatuh dalam dosa. Tapi Kejadian 3 sudah jelas menuliskan bahwa manusia itu jatuh dalam dosa. Bahwa tidak boleh memakan buah yang di tengah itu, buah terlarang itu. Tapi ternyata dilakukan dan oleh hasutan si iblis. Gitu loh. Jadi akhirnya terusir dan seterusnya. Mungkin Bang Zuma tahu ya. Artinya apa? Manusia sudah tidak hidup lagi dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran, sudah pasti tidak hidup dalam kekudusan. Sudah putus hubungan. Gitu. Makanya tadi saya tanya Bang Zuma, bagaimana manusia setelah jatuh dalam dosa itu kok bisa mengenal lagi kebenaran Allah gitu loh. Tadi yang disebutkan Bang Zuma, kebenaran Allah itu hanya berupa akidah-akidah atau tata cara yang dilakukan yang menurut saya itu tidak kurang tidak lebih itu aturan-aturan yang dulu dipakai orang-orang Yahudi. Berdasar atau berkait dengan hukum Taurat. Ya, contoh sholat dan lain-lain, memberi zakat dan lain-lain semua lah, gitu. Jadi menurut saya itu turun perintah-perintah itu bukan untuk hal kebenaran, tapi supaya manusia tuh hidup dalam keteraturan. Itu aturan untuk manusia. Pada saat itu yang dipilih adalah bangsa Israel ya. Ingat loh, hukum Taurat itu bukan untuk bangsa siapa-siapa. Khusus bangsa Israel, itu harus kita ingat. Jadi supaya bangsa Israel itu kembali lagi gitu loh. Tapi aturan-aturan ini hanya bersifat jasmani, bukan kebenaran yang hakiki, yang milik ilahi itu loh. Itu maksud saya. Nah, untuk menjawab Bang Zuma tadi tentang ibadah hari Minggu. Kita sudah tahu itu memiliki proses yang panjang dan tidak singkat. Bahwa perjalanan ajaran kekristenan itu prosesnya panjang. Kita tahu itu kalau kita belajar dari agamanya, akarnya orang Kristen yaitu agama Yahudi, itu jelas-jelas hari Sabat ya. Hari Sabat itu Sabtu. Ya. Kenapa hari Minggu itu banyak cerita? Saya mungkin nggak bisa panjang-panjang. Tetapi bapak-bapak gereja, para rasul itu menyepakati hari Minggu karena di situ Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Jatuhnya itu hari Minggu. Yesuslah sumber sang kebenaran. Makanya ibadah hari Minggu berdasarkan kelahiran sang sumber kebenaran itu tadi, yaitu Yesus Kristus. Begitu Bang. Ya, baik. Waktunya sudah habis Bang Penginjil ya. Jawaban tadi sudah disampaikan oleh Bang Penginjil. Mungkin akan ditanggapi lagi oleh Bang Zuma, baik jawabannya atau paparannya dari Bang Penginjil. Silahkan Bang Zuma, 3 menit setelah Bang Zuma bicara untuk menanggapi apa yang dipaparkan. Monggo. Ya, Bang Zuma. Sorry, ternyata termute. Baik, makasih. Tadi ada hal yang menarik ketika saudara penginjil mengatakan Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Itu sangat menarik itu, sangat menarik. Tapi dengan kata lain, orang Kristen pun harus memahami bahwa perintah makan buah larangan, buah baik dan jahat itu hanya berlaku kepada Adam. Kalau Taurat hanya untuk Bani Israel, lalu kemudian Anda melanggar Taurat, Anda tidak kena dosa. Begitu juga Adam. Adam diperintah jangan makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, berarti hanya berlaku kepada Adam. Makanya dikatakan Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Itu nggak bisa diganggu gugat. Nah sekarang berbicara mengenai aspek kebenaran. Kalau tidak ada perintah ibadah minggu, lalu kebenarannya dari mana? Bukankah tadi ketika saya membacakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 6, perintahnya inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Agar apa? Agar lanjut usiamu, agar engkau tidak kena kutuk, bla 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 dan seterusnya. Ini pernyataan Nabi Musa kepada kaumnya berdasarkan firman yang datang kepada dirinya.
Nah sekarang kalau perintahnya ini hanya untuk Bani Israel, kita lihat, Anda ibadah hari Minggu, perintahnya kemudian berfirmanlah Tuhan, katakan kepada orang Israel, akan tetapi sabatku harus kau pelihara, sebab itu peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Data nomor 14-nya, barang siapa yang tidak melakukan Taurat, barang siapa yang tidak melakukan Sabat, maka dia harus dibunuh. Wajib hukumnya. Nah, orang Kristen mengaku sebagai pengikut. Kebenaran itu dari mana kalau bukan dari sana? Itu makanya ada kitabnya orang Yahudi nempel di kitabnya orang Kristen. Tapi kalau dikatakan itu hanya untuk orang Yahudi, berarti Yesus mati sesuai dengan Galatia 3 nomor 13, berarti Yesus mati hanya untuk orang Yahudi dong. Karena kematian Yesus adalah untuk melepaskan kutu Taurat. Taurat hanya untuk orang Yahudi. Nah, sekarang kebenarannya di mana? Ketika Anda ibadah hari Minggu, mana perintahnya? Sedangkan Tuhan perintahkan hari Sabat. Kebenaran ya kebenaran. Kebenaran bukan milik manusia, kebenaran milik Tuhan. Mana perintah Tuhannya? Ibadah hari Minggu. Selayaknya umat Islam ibadah hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ada aturan mainnya. Itu baru kebenaran. Sekarang ibadah Minggu, mana kebenarannya? Kalau tidak ada, berarti Kristen melakukan kesalahan. Karena perintahnya cuma ada dua, Sabat dan Jumat. Perintah Minggu ada nggak? Nggak ada. Dengan demikian, Kristen tidak ada aspek kebenaran, maka Kristen hanya akan kekal di neraka. Demikian. Baik, baik. Terima kasih Bang Juma. Penegasan dari Bang Juma tadi jelas itu perintah dari Yesus tentang ibadah Minggu. Penegasannya ya. Untuk Bang Penginjil silahkan diberi waktu 3 menit juga, 3 menit yang sama dengan Bang Juma untuk tanggapan dan jawaban dari apa yang dipaparkan oleh Bang Juma. Silahkan terhitung dari Bang Penginjil angkat bicara. Monggo. Terima kasih. Begini ya Bang Juma. Sekali lagi sebenarnya, tadi sudah saya jelaskan. Satu-satunya kalau kita ngomong tentang hari ibadah, hanya Yahudi memang yang jelas, ya, hari Sabat, ya. Tapi tadi saya juga bilang kekristenan itu tentunya bersumber dari Yahudi itu sendiri. Pada awalnya Yahudi itu memang di hari Sabat, dan ingat Yesus pun keturunan Yahudi, gitu loh. Tapi pada saat itu, semua hari-hari atau pelaksanaan hari raya itu sudah semacam tradisi, gitu loh. Makanya saya tadi bilang, ada perkembangan berikutnya. Ya, dengan datangnya Yesus Kristus, para bapak-bapak gereja saat itu memutuskan mengganti ibadah itu hari Minggu. Dan itu bukan sesuatu yang harus ditulis gitu loh. Tidak, gitu loh. Tidak. Dan itu tidak ada sangkut paut dengan kebenaran jam ibadah atau waktu ibadah. Tidak. Yesus mengajarkan dimanapun kamu bisa beribadah. Nggak cuma hari. Bahkan dalam nafas itu sudah doa dalam ajaran kekristenan itu. Jadi ibadah itu nggak dibatasi waktu, tempat, dan lain-lain. Gitu loh. Tadi kan sudah saya jelaskan, hari Minggu dipilih itu gara-gara Yesus bangkitnya hari Minggu. Sama dengan tanggal-tanggal ini loh, perubahan. Jadi kalau ngomong-ngomong banyak perubahan, itu banyak sekali perubahan. Jadi tanggal-tanggal yang dipakai bangsa Yahudi pun berubah. Banyak proses yang menjadi akhirnya kalender Julian, kalender Masehi. Tapi itu nggak ada hubungan dengan hakikat kebenaran itu, gitu loh. Justru kebenaran itu harusnya intinya adalah untuk keselamatan manusia, gitu loh. Bukan hanya untuk ritual hari ini ibadah, enggak, gitu loh. Jadi itu dasarnya, sehingga yang dipakai oleh Kristen, yang dipedomani orang Kristen, bukan Yahudi sentris lagi, Bang Zuma, tapi Yesus sentris. Tuhan Yesus setiap hari Sabat ke gereja itu ada ayatnya tuh. Itu karena dia orang Yahudi bersama orang tuanya. Tetapi setelah Sang Maha Benar ini menyatakan dirinya bahwa dia adalah anak Allah, sang penebus dosa manusia. Jadi murid-murid itu sudah punya
Oh, ini yang kita gitu. Sudah bukan hukum-hukum yang lama lagi, tapi hukum yang baru di dalam Kristus Yesus. Salah satunya itu tadi ibadah. Berubah menjadi hari Minggu untuk memperingati hari kebangkitan yang begitu penting bagi umat Kristen. Gitu Bang Zuma. Baik, baik. Waktunya sudah habis, Bang Penginjil. Terima kasih paparannya. Luar biasa. Untuk season ke-1 ini 30 menit. Sudah berjalan 26 menit. Dengan lancar, selesai. Maka kita akan menghabiskan waktu 30 menit ini dengan tanggapan akhir dari season 1 dari masing-masing. Akan diberikan waktu 2 menit untuk season 1. Silahkan untuk yang pertama, tanggapan akhir season 1 diberikan kepada Bang Penginjil. 3 menit setelah Bang Penginjil angkat bicara, terhitung waktunya. Monggo. Yes, disiapkan dulu 2 menit Bang, udah siap. Oke, silahkan Bang Penginjil untuk menggunakan waktunya. Halo Bang Penginjil. Bang Penginjil. Halo, maaf, kemute, Ya, ya. sorry. Ya, Kemute 2 tadi. menit untuk Baik. tanggapan akhir season 1 ya. Untuk Baik. menghabiskan season 1 30 menit. Silahkan 2 menit setelah Bang. Baik. Jadi kekristenan itu, sekali lagi saya omongkan, berasal dari ajaran-ajaran yang memang dari Yahudi. Itu ini apa sudah nggak kita pungkiri. Sang juru selamat pun dari keturunan Yahudi, itu tidak kita pungkiri. Karena apa? Jalur keselamatan memang sudah diawali sejak Allah memilih bangsa pilihannya. Bangsa yang sudah dijanjikan sejak awal tentang datangnya sang juru selamat. Sang kebenaran itu sendiri, sang firman itu gitu loh. Nggak ada firman yang tidak benar, kan gitu. Apalagi ini firman Allah. Jadi tadi saya tanya Bang Zuma, dalam wujud apa itu kebenaran? Kalau dalam kekristenan itu jelas dan nyata kebenaran itu ada dan hadir. Gitu loh. Kalau aturan-aturan dalam kitab Taurat atau tradisi-tradisi Yahudi, itu hanya untuk apa? Kehidupan sehari-hari. Supaya manusia tidak keluar jalur, itu aja. Tapi itu tidak menjamin mengenal sang kebenaran itu sendiri gitu loh. Itu makanya dalam saat Yesus datang, semua hukum-hukum Taurat itu digenapi sama dia, disempurnakan dalam hukum kasih namanya. Ya. Dan hukum Taurat itu memang tidak menyelamatkan. Tidak. Keselamatan harus bersumber dari Allah. Satu-satunya itu kebenaran. Keselamatan itu harus dari Allah. Sumbernya, sang sumber itu yang diwujud nyatakan dalam firman-Nya yang menjadi manusia, gitu loh. Itulah kebenaran dan itu yang dipegang oleh umat Kristen hingga saat ini tentang kebenaran. Maka itu Yesus berkata, dan tidak ada seorang manusia pun, bahkan nabi atau rasul manapun, dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa bertemu Bapa Allah kalau tidak melalui Yesus, tidak melalui aku. Itu jelas. Gak ada manusia di kolong langit yang berani berkata seperti itu. Gitu Bang Zuma. Baik, waktunya habis Bang Penginjil. Untuk tanggapan akhirnya sudah selesai untuk season 1. Tinggal Bang Juma untuk mengambil waktunya 2 menit dalam tanggapan akhir season 1. Silahkan Bang Juma, terhitung setelah Bang Juma bicara. Monggo. Iya, jadi berbicara mengenai kebenaran, sekali lagi kebenaran itu adalah aspek hak yang tidak bisa ditawar-tawar. Apa itu? Perintah Tuhan, instruksi Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui para utusannya, bukan ketetapan-ketetapan bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja ini siapa? Jadi kebenaran itu harus bersumber dari Tuhan menuju kepada utusan, menuju kepada rasulnya. Rasulnya di sini adalah Yesus, bukan yang lain. Sedangkan Yesus mengatakan, berpesan di dalam Yohanes 14:31, dunia harus tahu. Dunia harus tahu, berarti kita ini semua harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, dan bahwa aku, kemudian kata Yesus, melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Nah, Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. Apakah Yesus pernah mengajarkan kekristenan?
ibadah hari Minggu? Tidak pernah. Oleh karena itulah Kristen tidak punya pegangan selain itu keputusan bapak-bapak gereja. Ya sudah, berarti Kristen ini mengikuti ajaran nenek moyang. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Orang-orang Kristen ini hanya mengikuti apa? Keinginan nenek moyang mereka. Tak ada yang lain. Siapa yang memerintahkan, siapa yang mengajarkan kalian ibadah hari Minggu? Nenek moyang kami. Itu betul. Sementara Yesus mengajarkan Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah alias neraka. Jadi sederhana aja, kebenaran itu harus berpola kepada firman Tuhan. Bukan angan-angan, bukan asumsi, bukan akal-akalan. Oh, kebenaran kok dikarang-karang. Kebenaran itu dari Tuhan. Demikian. Baik, selesai untuk season tahapan akhirnya. Ya, untuk Izin, yang season Pak 1 sudah Moderator. selesai. Ya, ya. Pak Moderator, aku memberi nilai untuk sesi pertama ini adalah 10-0 untuk Bang Zuma, karena apa yang pertanyaan dari Bang Zuma tadi, teman-teman di bawah tidak mendapatkan edukasi dalam jawabannya Bang Penginjil ya. Jadi apa yang dipertanyakan Bang Zuma itu tidak ada jawaban dari Bang Penginjil. Itu. Lanjut Bang Moderator. 1-0 aja, Bang. Oh, jangan. Jangan 10 ketinggian, iya. Ya baik. Ya. 1-0 ya. Ya, yang dikatakan oleh host ini memang karena Bang Penginjil tidak menunjukkan data ada perintah dari Yesus tentang ibadah Minggu. Data dalilnya tidak menunjukkan. Jadi Barangkali begini, begitu. mohon maaf. Tapi sebentar, Mohon maaf, Bang mohon Penginjil maaf. sebentar. Tapi itu kesimpulan atau pendapatnya silahkan netizen nanti yang berpendapat. Barangkali gitu. Ya, itu hanya bahan edukasi aja buat yang di bawah, biar yang di bawah nanti yang akan menyimpulkan. Begitu barangkali Bang Penginjil. Tadi saya Ya. sudah jawab tadi. Mungkin teman-teman yang tidak memahami. Dalam kekristenan, ibadah itu bukan ditentukan waktu. Sehingga tadi teman-teman seolah-olah menuntut seperti hari Sabat. Harusnya Kristen itu hari Sabat. Seperti itu. Saya tadi sudah Baik, ngomong. baik. Berubah hari Minggu itu karena sentralnya Yesus yang dipakai. Oke. Nah, Kebangkitan untuk tadi itu loh, nanti gitu. ini ada Tapi season terserah kedua, teman-teman ya. Bang. Saya Ya, hanya menyampaikan ada. sudut pandang Kristen. Saya nggak Siap, memaksakan siap. harus Sabat sesuai tertulis Oke. aja. Saya nggak memaksakan. Oke, Terserah begini Bang pandangan Penginjil, teman-teman. izin Begitu Bang ya? Penginjil, Gitu. izin. Nanti bisa nanti di season kedua dalam tema masih tetap sama, tidak berubah, ya kan? Cuman waktu durasinya kita tambah lagi 30 menit untuk season kedua. Begitu ya Bang Juma, Bang Penginjil sepakat ya? Boleh, Oke. boleh, siap. Ya siap. Untuk 30 menit ini adalah terdiri dari ulasan yang tadi masih tetap dalam tema yang sama, kemudian masing-masing juga mengajukan satu pertanyaan lagi yang berbeda. Tapi kalau untuk ulasan boleh mengulas yang tadi begitu. Kita terhitung nanti 30 menit dari Bang Penginjil dulu. Tadi Bang Juma yang awal open statement, sekarang diganti Bang Penginjil yang duluan. Barangkali begitu kita mulai ya, siap? Siap. Baik. Untuk 3 menit ya? selanjutnya 3 menit. Oke ya. Baik, sudah siap. Timer Ya. jangan dulu, 3 menit dulu. Timer sudah siap. Silahkan Bang Penginjil untuk memberikan ulasan yang tadi sudah didiskusikan. Kemudian juga silahkan ajukan satu pertanyaan lagi. Monggo. Baik. Tadi Bang Suma sudah menceritakan ya. Dia menilai kebenaran itu harus berdasarkan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Allah ya. Itu tidak salah. Tapi juga tidak benar. Artinya tidak benar itu tidak sesuai dengan itu yang dimaksud dalam kekristenan gitu loh. Aturan-aturan itu sekali lagi tadi saya sudah ngomong, itu hanya menjelaskan untuk kehidupan manusia pada zaman itu. Yang saya maksudkan adalah Taurat. Ya memang Yahudi sampai sekarang itu dasarnya memang Taurat. Tapi kalau kita mau belajar setelah muncul kekristenan dan Roma 10 sudah jelas Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, itu Roma 10 sudah. Ya.
Bahkan dalam Filipi 3 ayat 6, Paulus adalah pelaksana yang sempurna. Dia menyatakan bahwa itu semua bagiku sampah. Bayangin, Paulus itu adalah seorang mantan rabi Yahudi. Ya, teman-teman mungkin salah mengartikan Paulus. Saulus itu. Jadi sebelum kenal Paulus, kenali Saulus. Dia itu rabi Yahudi yang sangat terkenal. Dia melaksanakan hukum Taurat itu sempurna. Dia murid terbaik dari seorang rabi Yahudi yang terbaik, Gamaliel. Tapi setelah mengenal Kristus, itu semua dianggap sampah. Karena kebenaran itu tidak ada dalam Taurat dan aturan-aturan tadi yang Bang Suma sebutkan. Tidak ada. Kebenaran satu-satunya ada dalam Kristus itu. Makanya teman-teman tadi nggak paham. Orang yang berani ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, nggak ada. Makanya tadi nggak paham teman-teman mengenai kalimat yang disampaikan Tuhan Yesus menunjukkan siapa dirinya. Dia adalah kebenaran itu. Dalam Efesus 2 ayat 15 tolong dicatat, itu jelas. Disitulah Tuhan Yesus membatalkan Taurat, ya. Saya luruskan, bukan Paulus. Tuhan Yesus membatalkan Taurat lewat kematiannya, kemenangannya itu tadi gitu loh. Jadi kalau ngomong soal ibadah tadi yang harus berdasarkan ini, sekali lagi bukan seperti itu yang diimani kekristenan. Seolah-olah harus tercatat dalam, tidak, itu sudah itu. Itu dalam perjanjian lama itu. Jangan lupa pertanyaannya Bang, satu pertanyaan. Ya, jadi pertanyaan saya tadi kembali lagi. Bagaimana itu bisa menjamin yang disebutkan Bang Zuma, bahwa itu kebenaran? Memang aturan-aturan itu dari Allah. Tapi bagaimana manusia itu yakin dengan kebenaran? Kalau dalam Matius 15 ayat 9 jelas, percuma mereka beribadah kepadaku. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Jadi sekali lagi bukan masalah hari, waktu, tempat, enggak. Tapi mengenal sang sumber kebenaran itu tadi loh, bagaimana itu loh maksud saya. Dalam konsep teman-teman Muslim itu apa? Itu. Apakah cukup dengan kaidah tadi itu tadi yang dibilang tadi? Hanya itu saja. Ya, terima kasih. waktunya habis Bang Penginjil. Baik. Nah untuk season sekarang berbeda, tapi sekarang langsung dijawab oleh Bang Juma. 3 menit waktunya untuk Bang Juma menjawab. Jadi sekarang sessionnya adalah menjawab dulu Bang Juma sampai tutup dulu pertanyaan ulasan daripada Bang Penginjil. Nanti baru Bang Juma yang mengulas kemudian mengajukan pertanyaan, satu pertanyaan. Silakan Bang Juma untuk menjawab pertanyaan daripada Bang Penginjil. Waktunya 3 menit. Silakan terhitung dari Bang Juma bicara. Monggo. Baik. Jadi tadi tidak ada kaidah kemudian kebenarannya ibadah minggu itu nggak ada polanya kemudian. Nah, ketika berbicara mengenai kebenaran di Islam, itu sama seperti ajaran Yahudi. Apa itu taat kepada perintah Tuhan? Mentaati perintah Tuhan itu kebenarannya. Tak ada kebenaran mentaati perintah manusia. Makanya upahnya surga, upahnya Firdaus. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang yang beriman mengerjakan perintah-perintah Allah, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Jelas itu. Di Islam itu begitu. Jadi ada perintah Tuhan dikerjakan, manusia mendapatkan upah. Yohanes 5:29, manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Gak ada itu keselamatan tanpa sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi kalau di Islam itu jelas kaidahnya. Allah subhanahu wa ta'ala wa ammal ladina su'idu fa ilal jannah fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an gaira majzuz. Itu kata Allah. Orang-orang yang berbahagia, adapun dia adalah tempatnya di surga, mereka kekal di dalamnya. Siapa mereka itu? Mereka yang melakukan amalan-amalan. Makanya Yesus perintahkan, perbanyaklah harta surga. Yesus ditanya, Matius 19, Guru, apa? Bagaimana caranya saya bisa masuk ke dalam surga?
lakukan segala perintah Tuhan. Itu kata Yesus. Lakukan segala perintah Tuhan. Apa itu? Jangan membunuh, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan. Tak ada itu kebenarannya. Ibadah minggu, nyembah Yesus itu tak ada. Makanya kalau saudara mengatakan percuma mereka menghormat kepada aku, padahal perintah manusia mereka lakukan, tengok aja diri saudara. Ibadah minggu, nyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, itu perintah siapa? Perintah manusia. Mana ada perintah Tuhan yang dilaksanakan oleh Kristen? Tak ada. Semua yang dilakukan Kristen itu adalah perintah manusia. Coba Anda telaah sendiri. Saya menyembah Yesus, perintah siapa? Nggak ada itu. Makanya kalau kita berbicara mengenai kebenaran, maka aspek kebenarannya itu adalah kalamullah, firman Allah. Nggak boleh yang lain. Yesus pun mengatakan itu. Yesus mengatakan itu. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mentaati segala perintahku. Karena perintahku itu bukan dariku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 24. Demikian. Baik, waktunya habis Bang Juma. Penyampaian jawaban dari Bang Juma sudah disampaikan. Untuk selanjutnya Bang Penginjil untuk menanggapi jawaban dari Bang Juma dengan waktu 2 menit. Host, 2 menit host. Untuk tanggapan jawabannya host, dirubah dulu 2 menit. Tanggapan jawaban dari Bang Juma. Oke, terhitung setelah Bang Penginjil angkat bicara. Monggo. Baik. Jadi gini ya, saya luruskan lagi kembali soal harus ditulis seperti itu ya, seperti sahabatnya orang Yahudi. Justru saya bertanya, satu-satunya aturan untuk ibadah itu hanya satu tertulis dalam kitab suci, yaitu Sabat. Sabat itu Sabtu. Kenapa teman-teman Muslim berubah jadi Jumat? Dan kenapa Kristen jadi Minggu? Ya, itu tolong dipikir sendirilah. Jadi itu menurut saya tadi berkali-kali saya ngomong, itu bukan hal yang penting. Yang penting adalah esensi ibadahnya itu loh. Buat apa ibadah tapi kalau nggak mengenal sang kebenaran buat apa? Nah tadi diajarkan bahwa Bang Zuma ngomong tadi katanya Tuhan Yesus nggak pernah menyuruh untuk menyembahnya. Bang Zuma ini sering konsep-konsep seperti ini teman-teman Muslim ini salah kaprah menjelaskan. Dalam ajaran kekristenan itu yang minta disembah itu iblis. Gimana itu tertulis pada saat Tuhan Yesus dicobai. Hanya iblis yang minta disembah. Tetapi Yesus tidak. Ya, kita yang harus aktif menyembah gitu loh. Allah itu nggak butuh, enggak. Bahkan Yesus pernah ngomong, kalau kalian nggak memuja atau menyembah Allah, batu-batu ini loh bisa dirubah untuk menyembah Allah. Itu perkataan Yesus gitu loh. Jadi jangan ini ya. Yesus gak akan pernah mengeluarkan statement enggak. Karena kita tahu Dia Tuhan dan Juru Selamat, ya kita otomatis menyembah tanpa disuruh. Banyak kalimat-kalimat murid-murid menyatakan memang Dia guru dan Tuhan. Tuhan dan Allahku itu murid-murid sudah tahu. Itu loh. Dan Yesus tidak akan pernah sembahlah aku. Tidak, teman-teman, ini teman-teman Muslim sering salah. Yang minta disembah itu hanya iblis. Gitu loh. Atau mungkin manusia yang sesat, yang mungkin rabi-rabi itu siapapun ya, orang-orang yang seperti itu, nabi-nabi palsu mungkin begitu, tapi Yesus tidak pernah. Kamu harus menyembah sendiri menurut kehendakmu sendiri. Gitu. Baik, waktunya sudah habis Bang Penginjil. Baik, mengenai tanggapan dari penjelasan Bang Juma atau jawaban Bang Juma sudah disampaikan oleh Bang Penginjil. Sekarang Bang Juma mempunyai hak untuk menjelaskan atas tanggapan daripada Bang Penginjil. Silahkan Bang Juma, ada waktu 3 menit untuk penjelasannya. Monggo. Iya, dari sejak Adam alaihissalam sampai seluruh nabi yang diutus termasuk Yesus dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis senantiasa memalingkan manusia dari menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena pada diri manusia itu ada potensi untuk menyembah selain daripada Allah. Maka di situ Allah kemudian menegakkan, meneguhkan agar dirinya disembah, jangan menyembah yang lain. Disembah artinya menuruti perintah. Contoh, Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Apa yang terjadi? Lagi-lagi iblis datang kepada penulis Bible untuk mengaku Yesus dan mengajarkan orang-orang Kristen untuk mempertuhankan dirinya selain daripada Allah. Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah, menyembah kepada Sang Tuhan yang ada di langit.
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, mengenal artinya, mentaati, mentadaburi, mengimani apa yang diperintahkan Tuhan. Kenali Tuhan itu, apa keinginan Tuhan? Keinginan Tuhan diibadahi, disembah, jangan yang lain. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi Keluaran 20, coba Anda lihat dari nomor 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Elohim yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Jangan, gak boleh. Hanya ada Dia Elohim, gak boleh ada yang lain. Artinya apa? Tuhan pencemburu, tidak menginginkan Bani Israel menyembah kepada ilah lain selain dirinya. Apakah dia iblis? Apakah dia setan? Jangan kau sujud menyembah kepadanya, jangan beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Elohim adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, yang ketiga, yang keempat, dan orang-orang yang membenci aku. Jadi jelas itu, Allah tidak mau. Ibarat kita punya kekasih, dia kekasih kita itu nggak mau ada wanita lain. Artinya kekasih kita itu ingin supaya kita hanya miliknya seorang. Dia nggak mau ada yang lain. Kita harus berbakti hanya kepada Dia. Begitulah Tuhan. Tuhan yang benar minta supaya manusia hanya beribadah kepadanya. Jangan beribadah kepada yang lain. Ini yang dianut oleh orang Kristen. Sehingga orang Kristen itu menyembah kepada makhluk yang datang mengaku bintang timur. Yang disembah oleh Kristen ini bintang timur. Yang ngaku-ngaku Yesus. Padahal itu bukan Yesus. Kenapa demikian? Coba Anda lihat. Kalau saudara mengatakan bahwa kami orang Kristen beribadah tidak sesuai dengan apa yang... Tidak begitu caranya. Yesus mengatakan anti perintahnya. Ini terakhir Anda baca di dalam Matius 28 nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala perintah yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Mana perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu? Nehi merica ketumbar jahe. Tidak akan pernah Anda ketemukan. Baik, demikian. Waktunya sudah habis Bang Juma. Nah sekarang silahkan kembali lagi kepada Bang Penginjil untuk tanggapan penjelasan dari Bang Juma. Waktunya 2 menit. Dinda host, tolong 2 menit waktunya. Nanti ini akan diberlakukan juga kepada Bang Juma ya. Ketika giliran Bang Juma untuk bertanya dan mendapatkan jawaban dari Bang ini. Silahkan dimulai dari sejak Bang Penginjil angkat bicara. Monggo. Ya, Bang Penginjil mute-nya dibuka, Bang. Oke, terima kasih. Maaf. Ya, 2 menit ya. Baik ya. Jadi lagi-lagi teman-teman ini tidak memahami rencana Allah tentang Sang Juru Selamat ini tadi. Ya, yaitu Yesus. Saya selalu ngomong bahwa keselamatan itu dimulai itu sejak Allah memilih bangsa. Pilihan, ya. Sehingga nantinya Sang Juru Selamat ini datang, Sang kebenaran ini datang. Ya, dilanjut dengan para nabi-nabi yang menubuatkan datangnya Sang Juru Selamat. Orang Yahudi pun sama dengan kekristenan. Kita mengikuti bahwa sama-sama kita itu memiliki, boleh dibilang, penantian yang sama. Makanya kita dikenal dengan ajaran mesianik. Ya, Mesias, datangnya Mesias Juru Selamat gitu loh. Itulah sang kebenaran yang dipahami orang-orang Yahudi dan juga Kristen gitu loh. Bahwa akan datang penyelamat gitu loh. Orang Yahudi tetap dalam Tauratnya itu tadi, seperti yang Bang Zuma jelaskan tadi, yang diikuti orang-orang, aturan-aturan itu gitu loh. Tapi jangan salah, Tuhan Yesus tidak menganukan hukum tadi, tidak. Dia menggenapi. Dia juga melaksanakan kok semuanya. Karena dia sang firman, Bang Zuma. Kalau sudah sang firman Allah itu sendiri, kenapa ditanyakan lagi gitu loh. Jadi nubuat janji-janji mulai Abraham, nabi-nabinya ya, nubuat-nubuat akan datangnya Sang Mesias itu tergenapi dalam Yesus gitu loh. Jadi nggak hidup lagi dalam aturan-aturan itu tadi gitu loh. Aturan-aturan yang dimaksud itu adalah hukum kasih yang dimaksud dalam Tuhan Yesus gitu loh. Makanya dia benci sama rabi-rabi Yahudi yang melakukan hukum Taurat, tapi dia hidup menekan, menyiksa orang-orang, tidak hidup dalam keadilan. Munafik, itu yang dilarang Tuhan Yesus gitu loh.
Ikutlah jalan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang itu diajarkan kepada kita melalui murid-murid hingga kita sampai sekarang. Baik, waktunya sudah habis Bang Penginjil. Sekarang giliran Bang Juma untuk penjelasan sebagai penutup, di mana session hak bertanya dari Bang Penginjil sudah selesai. Tinggal nanti setelah Bang Juma penjelasan penutup, maka giliran Bang Juma haknya untuk bertanya. Kemudian sessionnya sama dengan yang di atas. Monggo dipersilahkan Bang Juma, 2 menit juga Dinda. 2 menit untuk Bang Juma, silahkan. Iya, jadi kalau berbicara mengenai Mesias, Yesus berpesan akan datang penyesat yang memakai namaku dan mengaku akulah dia. Itu kata Yesus kepada muridnya Bani Israel. Jadi kalau ada pesan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada aku dengan memakai namaku dan mengatakan akulah dia, maka orang Yahudi harus hati-hati. Akan muncul Mesias palsu. Nah, 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, ada makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Mesias. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, ini dia. Ini dia yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus yang mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14 nomor 27. Bahkan Matius 28 nomor 20-nya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintahnya ibadah minggu? Ada. Mana perintahnya untuk ke gereja? Ada. Mana perintahnya menyembah dirinya? Ada. Mana perintahnya kemudian makan babi? Ada. Enggak ada. Ajarlah mereka melakukan. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau hari ini Kristen kemudian miliaran, wajar karena memang sudah dinubuatkan. Endingnya di mana? Matius 7. Nabi-nabi palsu, dari buahnya bisa kau kenal dia. Apa itu? Tidak melakukan kehendak Bapa, meninggalkan hukum Taurat, malah mengatakan Taurat itu sampah. Dan apa yang terjadi di buah-buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Apa endingnya? Enyahlah daripada aku tak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu endingnya dari Yesus untuk Kristen. Kristen tidak dikenali oleh Yesus, itu sangat pahit, tapi itu fakta. Baik. Demikian. Waktunya habis. Session hak bertanya dari Bang Penginjil, kemudian kewajiban Bang Juma menjawab sudah selesai. Sekarang berganti adalah hak bertanya Bang Juma, kemudian menjawab dari Bang Penginjil. Dimulai dari ulasan, kemudian ajukan 1 pertanyaan. Jangan lupa Bang Juma 1 pertanyaan, waktunya 3 menit. Silahkan Bang Juma, dimulai dari sekarang. Baik. Di Islam, ketika tadi berbicara mengenai kebenaran, hasil ending akhir dari perjuangan dalam hidupnya umat Islam di dunia ini adalah hidup kekal di jannah. Dalilnya sudah saya uraikan tadi. Mereka umat Islam itu adalah memiliki warisan bernama Firdaus, surga Firdaus. Itu mutlak, karena itu adalah janji Allah. Itu adalah rancangan Allah. Itu yang diimani oleh umat Islam. Nah, kalau kemudian di Islam dikatakan bahwasanya ulaika, merekalah orang-orang itu yang mewarisi Firdaus, disebabkan karena mereka mentaati perintah-perintah Tuhan sejalan dengan pengajaran Yesus. Hidup kekal, masuk dalam surga, itu adalah tidak meniadakan, tetapi mengadakan dan mengajarkan segala unsur yang ada di dalam hukum Taurat. Berarti mentaati segala perintah yang Tuhan ajarkan kepada Bani Israel. Endingnya apa? Jannah, surga, hidup yang kekal. Ulangan 6 itu udah pasti. Matius 5 itu udah jelas. Nah sekarang di Islam, ketika mereka mentaati perintah Tuhan, mereka kemudian dijanji memiliki warisan surga Firdaus. Bukan hanya itu saja, kata Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, dari nenek-nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Di Islam, orang melakukan perintah Tuhan
disebut orang beriman, orang yang saleh, orang yang melakukan kebajikan. Masuk ke dalam surga bersama keluarganya, bersama anak, bersama istri, bersama ibu, bersama ayah, bersama ponaan, bersama cucu, dan seterusnya. Ini di Islam jelas kebenarannya, mutlak, absolut, berdata, bisa divalidasi, dan hasilnya adalah sahih. Sekarang di Kristen saya ingin bertanya, orang yang ibadah minggu, orang yang makan babi, mana jaminan surganya? Selayaknya di dalam Al-Quran dikatakan jannatu adnin yadkhulunaha. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kata Allah, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah. Mereka akan masuk ke dalam surga. Tolong tunjukkan ke saya di Bible orang yang ibadah minggu ada jaminan surganya, ada jaminan kekalnya dari Yesus. Ingat, kalau tadi saya mengatakan mana kebenarannya ibadah hari Minggu, tak ada Anda berikan. Sekarang pertanyaannya, mana jaminan surga bagi orang yang beribadah hari Minggu? Tunjukkan kepada saya. Kalau ibadah Jumat, jaminannya jelas. Kalau ibadah Sabtu, jaminannya jelas. Hari Minggu mana jaminan surganya? Silakan. Baik, waktunya habis. Pertanyaan Bang Juma, saya ulang lagi. Ibadah minggu, makan babi, itu jaminan surga dari Yesus. Ditunjuk dalil datanya di mana? Barangkali begitu ya ulasannya. Untuk selanjutnya barangkali giliran Bang Penginjil untuk menjawab, diberikan waktu 3 menit. Silahkan terhitung setelah Bang Penginjil angkat bicara. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi gini, lagi-lagi teman-teman muslim ini saya menilai masih berpatokan dengan hukum Taurat, ya, selalu itu. Ya kita nggak masalah. Lagi-lagi saya tegaskan di sini, kekristenan tidak diselamatkan oleh hukum Taurat atau semua aturan-aturan yang diterapkan oleh bangsa Yahudi waktu itu dan mungkin teman-teman Islam. Keselamatan itu sudah dalam wujud nyata yang asalnya dari sorga, sang firman jadi manusia, itulah kebenaran dan keselamatan satu-satunya. Saya tidak akan berpaling dari itu. Saya tegaskan Yesus Kristus lahir bukan untuk menyelamatkan orang Kristen, tapi seluruh umat manusia. Saya mau meluruskan tadi pernyataan Bang Suma tentang Paulus yang katanya bertemu nabi palsu. Tolong baca baik-baik. Dalam Kisah Para Rasul 9 itu Yesus memang bertemu. Ya, itu bukan nabi palsu atau setan-setan, tidak. Yesus sendiri memang menjumpai dan dia mentobatkan Paulus, si Saulus ini. Lalu Yesus merubah namanya menjadi Paulus supaya dia dipakai untuk kerajaan, pemberitaan kebenaran kerajaan surga. Tolong baca baik-baik Bang Zuma ya, supaya ini bukan narasi yang menyesatkan gitu loh. Baca baik-baik siapa yang ditemui Paulus, bahkan bukan Paulus yang, Yesus sendiri yang menemui. Bukan sosok nabi palsu atau hantu-hantu, setan-setan penyesat seperti yang Bang Zuma. Saya mau luruskan itu ya. Baca baik-baik kisah itu. Supaya teman-teman belajar yang kebenaran itu tadi ya. Baca baik-baik tolong. Dan banyak hal yang mungkin salah kaprah gitu loh. Hari Minggu tertulis dalam jaminan untuk keselamatan Bang Zuma. Saya bolak-balik ngomong. Bukan itu yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya Yesus, kematiannya itu loh. Bahwa memang dia ditentukan harus mati, mengalahkan kerajaan maut, mengambil kunci kerajaan maut, dan itu juga tertulis di kitab Bang Suma dan teman-teman. Ya, itulah inti dari keselamatan, kelepasan dari dosa itu, yaitu Yesus, tidak ada yang lain. Bukan melakukan ritual-ritual tadi, gitu loh. Kenapa bangsa Yahudi masih memakai itu? Karena mereka masih menantikan Mesias, Bang Zuma. Kalau Mesias itu datang, hukum Taurat itu, pertanyaannya itu tidak terjadi sampai sekarang. Gitu loh. Tadi saya sudah ngomong, Kristuslah penggenapan hukum Taurat. Roma 10 ayat 4. Jelas itu. Dan Yesus pun membatalkan hukum Taurat dalam Efesus 2 ayat 15. Jadi orang Kristen tidak didasarkan oleh patokan-patokan. Oh, hari Minggu harus tertulis ini. Tidak. Buat apa kita beribadah hari Minggu, tapi setelah pulang gereja melakukan maksiat? Betul nggak? Tapi hiduplah kudus dalam kebenaran, itu yang diminta Yesus, bukan masalah ibadahnya. Sama dengan orang-orang muslim, habis sholat Jumat ya, tiba-tiba ngelirik pantat orang. Apakah saya ibadahnya? Jadi seperti itu ya, kebenaran kita hanya satu. Yesus Kristus Bang Suma. Tidak ada yang lain. Baik, waktunya habis.
Diulang lagi supaya ada penegasan. Pertanyaan Bang Juma, ibadah minggu dan makan babi jaminan surga dari Yesus dan tunjuk data dalilnya. Nah, di sini juga harus ada ketegasan apakah ada atau tidak dalilnya oleh Bang Penginjil juga itu titipan dari moderator untuk bisa dijawab agar ada edukasi buat yang di bawah ya. Untuk selanjutnya tanggapan dari jawaban Bang Penginjil, maka Bang Juma diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban tersebut dengan waktu 2 menit. Silahkan Bang Juma, 2 menit dulu Dinda, diganti dulu. Oke, 2 menit Bang Juma. Setelah Bang Juma bicara, timer berjalan. Monggo Bang Juma. Iya, baik. Jadi saudara menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Anda uraikan sendiri tentang kebenaran. Kebenaran katanya Yesus. Lah kalau Yesus kebenaran itu, maka dengarlah perkataan yang terlontar dari mulut dia. Jangan perkataan dari bapak-bapak gereja. Jangan dari penginjil. Jangan dari Anda. Jangan karangan Anda, saudaraku. Tapi dalam perkataan yang terlontar dari mulut Yesus lah yang harus menjadi aspek kebenaran itu. Jangan dikarang. Anda cuma mengarang-arang aja. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus, hiduplah kudus dalam kebenaran. Bagaimana mungkin Anda hidup kudus? Kudus itu artinya suci. Suci itu adalah orang yang mentaati perintah Tuhan. Bagaimana Anda mengatakan Anda hidup dalam kudus, dalam kebenaran? Kayak mana? Orang hidup dalam kebenaran, kebenaran yang mana? Ibadah minggu menyembah Yesus, mana aspek kebenarannya? Aspek kebenaran itu bukan kita buat-buat. Aspek kebenaran itu ada aturan mainnya. Akulah jalan, berarti Yesus dong yang harus menjadi patokan rambu-rambunya. Akulah kebenaran, berarti mulut Yesus dong yang harus menguraikan aspek apa yang harus kita lakukan. Akulah hidup, artinya bahwa rambu-rambu, ketetapan, aturan main yang dilakoni kemudian harus berdasarkan terhadap itu baru bisa memperoleh hidup. Tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aspek itu. Makanya ketika ada orang datang bertanya kepada Yesus, guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Hukum Taurat, jalankan hukum Taurat. Sudah guru, datang, jual semua hartamu. Jangan ada lagi. Setelah itu kau datang menjadi pengikut aku. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Matius 19. Ikuti aku, bukan sembah aku. Aku sabat, kamu sabat. Aku sholat, kamu sholat. Aku sujud, kamu sujud. Jangan yang lain. Ikuti aku. Kalau yang lain itu hanya angan-angan, Bung. Baik, itu hanya waktunya angan-angan. habis sayang sekali. Terima kasih paparannya Bang Juma. Kemudian selanjutnya untuk menanggapi penjelasan tadi dari Bang Juma atas pertanyaannya yang mungkin juga Bang Juma belum puas, silahkan ada 3 menit waktu. 3 menit Dinda. Untuk Bang Penginjil 3 menit mengenai tanggapan daripada penjelasan Bang Juma atas ketidakpuasannya dengan pertanyaan yang disampaikannya. Silakan 3 menit terhitung setelah Bang Penginjil bicara. Monggo. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah menjelaskan ya, mungkin teman-teman tidak memahami tentang proses datangnya sang kebenaran ya. Tuhan Yesus itu memang datang untuk umat Yahudi pada mulanya. Karena Mesias ditentukan dengan syarat memang harus keturunan Daud, harus berasal dari Yahudi. Dan dia tidak akan menyimpang dari ajaran Taurat dan semuanya karena dia sejak awal sudah mengajarkan itu gitu loh. Tentang Taurat dan semuanya gitu loh. Cuman pada kenyataannya umat Yahudi tak seorang pun yang sanggup melaksanakan Taurat, justru banyak yang jatuh dalam dosa. Termasuk aturan-aturan makan makan yang haram dan halal itu pun sudah diluruskan, sudah dibetulkan sama Tuhan Yesus ya dalam 1 Timotius 4 ayat 4 ya. Semua yang diciptakan Allah baik, tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Udah selesai kan? Kalau Tuhan Yesus sudah berbicara mengajarkan seperti itu, artinya ya sudah, itulah kebenaran gitu loh. Artinya apa? Tadi saya bolak-balik ngomong. Mulai zaman awal Allah itu memperkenalkan kebenarannya itu proses panjang. Dialah anak perjanjian. Nabi-nabi sering membicarakan nubuatnya itu.
Israel masih hidup dalam aturan-aturan yang diterima oleh Musa, yaitu hukum Taurat gitu loh. Saya nggak menyalahkan teman-teman Muslim ya, enggak. Tapi tolong jangan seolah-olah Kristen membuat aturan baru. Oh tidak. Itu digenapi Yesus, makanya tadi saya bilang aturan-aturan itu harus bersentral kepada kebenaran Yesus itu sendiri gitu loh. Makanya tadi saya tegaskan, akulah jalan kebenaran dan hidup, yaitu. Dan satu lagi Bang Suma ya, jadi bukan bapak-bapak gereja Bang Suma salah. Dalam kekristenan itu dikenal ajaran paradosis. Paradosis itu artinya mata rantai. Mata rantai itu bersambung Bang Suma. Artinya bersambung. Itu tidak boleh orang mengarang-arang di luar itu. Yaitu ya. Yesus Sang Firman itu mengajarkan ya tentang kebenaran. Itu diteruskan oleh murid-murid. Nggak ada orang lain, nggak ada sahabat-sahabat seperti yang di agama Bang Zuma, tidak. Murid-murid itu punya murid, yaitu bapak-bapak gereja, dan itu selesai. Kenapa jadi agak macam-macam? Di situ memang ada banyak penyesat, ajaran-ajaran palsu, agnostik, nestorian, bidat-bidat. Jadi semua amburadul dikaburkan, tapi tetap ajaran mata rantai paradosis itu diterima sampai ke kita yang ini gitu loh. Jadi supaya kita mengerti kebenarannya sejati itu bagaimana Bang Zuma. Bukan berdasarkan teori aja enggak, tapi mengenal sang kebenaran itu berwujud nyata dalam diri Yesus. Itu Bang. Baik, Terima kasih. waktunya habis. Oke, penjelasan dari tanggapan pertanyaan Bang Juma sudah dijelaskan oleh Bang Penginjil. Sekarang Bang Juma barangkali masih ingin menjelaskan, dikasih waktu 2 menit karena ketidakpuasan. Monggo 2 menit untuk Bang Juma menanggapi penjelasan daripada Bang Penginjil. Waktu berjalan setelah Bang Juma berbicara. Monggo. Maaf moderator, apa saya juga nanti ada kesempatan? Ada, nanti penutup Abang. Oh, oke. Iya, kayak tadi. Jadi sama, ini kita posisi sama. Kalau tadi Bang Juma penutup dari hak menjawab Bang Juma, sekarang hak menjawab Bang Penginjil, penutupnya Bang Penginjil nanti 2 menit. Terima kasih. Iya, iya. Kita adil semua sama. Silakan Bang Juma, monitor. Mute-nya dibuka Bang Juma. Sorry. Iya, iya. Silakan 2 menit setelah Bang Juma bicara. Monggo. Coba kita lihat apa yang saudara kita ini paparkan. Dia membawa data apa? 1 Timotius 4 nomor 4. Sedangkan Yesus berkata dengan sangat jelas di dalam Matius 24 terkait dengan nabi palsu yang akan menghancurkan kehidupan keturunan Adam. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, pembinasa keji berdiri di tempat kudus, artinya dia menduduki jabatan sebagai utusan, mengaku sebagai rasul, mengaku sebagai penerima firman, mengaku sebagai utusan Tuhan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, apa kata Nabi Daniel kemudian? Kita lihat di dalam Daniel 7 nomor 25. Dia sang pembinasa keji ini akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Pembinasa keji ini akan berkata perkataan yang menentang yang maha tinggi. Yang maha tinggi mengatakan apa tentang haram-haram yang ada di dalam kitabnya. Yesaya Ulangan 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Jangan melanggar sabat karena itu haram bagimu. Jangan ini karena itu haram bagimu. Tetapi kemudian sang pembinasa keji berkata dalam kebanggaannya orang Kristen di dalam 1 Timotius 4 nomor 4, karena semua yang diciptakan oleh Tuhan itu baik dan satu pun tidak ada yang haram. Nenekmu kiper, mana bisa kayak begitu? Ini surat Paulus untuk anak angkatnya bernama Timotius. Coba Anda baca dalam 1 Timotius 1. Surat Timotius ini adalah karangan Paulus sendiri untuk seorang anak angkat yang bernama Timotius. Bukan sebagai firman Tuhan, tetapi karangan Paulus ini Anda jadikan untuk membantah firman Tuhan itu sendiri. Inilah saya mengatakan bahwa Paulus itu adalah nabi palsu, pengajar palsu, sang pembinasa keji yang mengajarkan menyembah kepada bintang timur. Demikian. Waktunya sudah habis Bang Juma. Semangat. Oke, Bang Penginjil juga semangat ya. Ini ada 2 menit untuk penjelasan penutup bagi Bang Penginjil. Waktunya dimulai setelah Bang Penginjil angkat bicara. Silakan.
Baik, terima kasih. Saya tertarik ini ngomongin tentang Paulus ya. Paulus itu tak lebih dari seorang rasul. Dia bukan pembawa Injil, justru dia meneruskan Injil. Bang Zuma, kalau mengenal Paulus, kenali masa lalunya dulu. Apakah tokoh Paulus tiba-tiba muncul dalam kekristenan dan mengklaim bahwa semua itu ajaran kekristenan? Oh tidak. Dia respek dan hormat kepada rasul-rasul yang pertama. Murid-murid Yesus yang 12 itu. Dia waktu bernama Saulus, Bang Suma, dia pemburu dan pembunuh pengikut Yesus. Seperti yang terjadi pada zaman pada saat itu Yesus, termasuk bapak-bapak gereja dipancung, rasul-rasul dipancung, martir. Bahkan Paulus, demi Yesus kepalanya ditebas, Bang Suma. Logika sehat lah, manusia mana mau mengikuti sesuatu dia rela mati seperti itu. Apalagi kalau dia mengklaim hanya sebagai yang menciptakan kekristenan. Wow, tidak. Tadi saya sudah ngomong, gara-gara kenal Yesus, ya, Paulus itu membuang menjadi sampah apa yang dari kerabiannya itu dianggap sampah, ilmu-ilmu Tauratnya itu dianggap sampah, gitu loh. Itu tertulis itu pernyataan dia pribadi setelah mengenal Yesus, gitu loh. Saya mau luruskan gitu loh. Karena selama ini banyak persepsi yang salah tentang Paulus, gitu loh. Justru karena dia seorang ahli Taurat dan sebagainya, dan setelah ketemu Yesus, dia mengenal, oh, kebenaran itu ada di dia, gitu, sama Yesus, bukan sama yang dia selama ini pegang dan pelajari, gitu loh. Tidak. Dan di dalam Yesus adalah jaminan keselamatan. Kenapa? Sudah dinyatakan dan fakta semuanya itu ada. Kebangkitannya, kenaikannya, dan banyak disaksikan. Bukan hoax. Bukan karangan Paulus. Saksinya banyak kejadian-kejadian itu. Mulai kematian, kebangkitan, hingga kenaikan ke surga. Begitu Bang Zuma. Terima kasih. Baik, baik. Ya, Ya, untuk segmen ini sudah selesai, Pak Moderator? Sebentar. Baik, untuk selanjutnya nanti kita ini yang untuk 2 season ini selama 1 jam 4 menit sudah selesai. Tapi untuk menjadi bahan catatan penyelenggara diskusi ini dan juga untuk interaksi daripada netizen yang di bawah, maka penyelenggara melakukan audiens. Barangkali penjelasan dari 2 narasumber ini, Bang Juma dengan Bang Penginjil, yang mana yang kira-kira baik menurut netizen, penjelasannya masuk di dalam logika pemikiran daripada netizen. Silahkan yang mendukung Bang Juma ketik 1, yang mendukung Bang Bang Penginjil ketik 2. Itu sebagai Bang moderator, ini kan saya menghormati dia dengan hadirnya saya di Komal Bang Fernando ini. Ada cerita Bang Fernando ya, dimana Bang Fernando itu kepingin ngajak diskusi saya sama Bang Zuma. Itu ada ceritanya. Tapi kalau ditanyakan mengenai penilaian dan sebagainya, ini kan Komalnya Bang Fernando yang notabene mayoritas teman-teman Muslim. Saya menyadari itu. Saya nggak butuh dinilai, nggak apa-apa. Saya hanya masuk menghormati Bang Fernando yang kebetulan ingin kita diskusi dengan Bang Zuma. Tanya Bang Fernando ya. Ya, jadi sejak awal kita memang Bang Fernando sudah mengatur. Saya ketemu Bang Fernando itu justru berawal dari kita diskusi awal. Akhirnya Bang Fernando tertarik mengajak saya diskusi sama Bang Zuma. Baik. Gitu ya, Bang. Setadinya jadi, memang untuk menjadi, menurut saya nggak objektif menurut saya. Setadinya untuk menjadi catatan dan untuk menarik interaksi dari netizen. Tapi kalau Bang Penginjil keberatan, baik, kita tidak akan lakukan. Bahkan itu. saya mau nulis nomor 1. Siap. Jujur saya sendiri akan nulis nomor 1 ya, karena memang begitu adanya, begitu kan. Oke. Nah sekarang begini Bang. Masalah ini kan untuk 2 season sudah selesai selama 1 jam 4 menit. Sekarang apakah kita closing statement atau masih ada session diskusi? Ya, untuk diskusi awal mungkin ini kali Kang Riki nggak usah pakai timer mungkin ya. Kita serahkan ke Bang Zuma dulu kali ya. TikTok aja dulu sebelum closing. Sebaiknya kita closing dulu atuh. Nanti kita closing dulu dari Bang Zuma. Siap, baik. Kita akan closing statement karena mengingat Bang Zuma pembuka awal, maka sekarang yang menjadi penutup awal itu adalah Bang Penginjil untuk closing statement 3 menit. Diserahkan waktunya untuk
pakai kepada Bang Penginjil. 3 menit setelah Bang Penginjil angkat bicara dimulai. 3 menit dulu Dinda, disiapkan. Oke, silakan Bang Penginjil closing statement 3 menit setelah bicara. Manggo. Terima kasih Bang Moderator. Jadi begini ya, saya menghormati apa yang diimani, yang diajarkan oleh teman-teman muslim. Seperti saya lupa ya kalimatnya ya, walikum waliyadin, seperti itu ya, agamamu agamaku gitu ya. Saya menghormati itu. Kita diskusi kan hanya memaparkan sudut pandang masing-masing ajaran yang kita terima dari agama masing-masing. Sekali lagi, kalau kekristenan itu tak mungkin lepas akarnya, ajarannya itu dari sejak awal yang tertulis dalam Taurat, Zabur, Ketuvim, Nevim, ya, kitab para nabi, ya, semuanya itu dari situ memang sumbernya. Yang orang Yahudi bilang tanah gitu loh, kitab tanah. Disitulah tertulis bagaimana tadi saya bilang kejadian manusia dalam dosa yang putus hubungan, ya, itu dikembalikan sama siapa? Sama Allah sendiri, melalui karyanya sendiri, melalui janji-janjinya sendiri. Bahwa akan datang nanti seorang Mesias, seorang juru selamat. Dan itu yang diamini dan diyakini oleh bangsa Yahudi dan kita yang selanjutnya, yaitu Kristen. Sayangnya Mesias yang menurut orang Yahudi itu tidak sama, tidak diingini dengan apa yang terjadi kepada Yesus. Yang diharapkan Mesias, gambaran keselamatan sang penyelamat itu tadi, sang kebenaran tadi itu, dia keturunan Daud tapi harus lahirnya itu di kerajaan, bukan di kandang domba. Padahal Tuhan Yesus berbicara mengenai raja yang dimaksud itu adalah raja keselamatan. Raja kebenaran, bukan raja duniawi yang fana, bukan. Dia mengenalkan kekekalan, ajaran kekekalan. Dia ingin mengembalikan bahwa fitrah manusia sejak awal itu kekal. Kudus, suci. Adam diciptakan pertama itu suci. Dan datangnya Yesus itu mau mengembalikan fitrahnya itu. Bagaimana? Ya itu memang dia harus mati. Mati dalam kemanusiaannya sebagaimana Adam itu manusia yang jatuh dalam dosa. Setelah kerajaan maut dikalahkan dan dia mengambil kunci kerajaan maut, sengat maut sudah tidak ada. Kematian sudah tidak ada. Artinya apa? Jaminan kekekalan di sini Bang Juma. Kekekalan, keselamatan dari Yesus yang bangkit itu. Bukan dari Paulus. Paulus mati Bang Juma. Jadi saya nggak mengajak teman-teman, sentral orang-orang Kristen bukan ke Paulus. Sentralnya itu ke Yesus, tidak ada yang lain oknum. Si Paulus ini mati, terpenggal kepalanya itu justru demi Yesus. Tekankan sekali lagi, sang kebenaran adalah Yesus. Bukan teori-teori, bukan hukum-hukum Taurat dan sebagainya. Tidak. Kebenaran itu Yesus dan ucapan-ucapannya. Baik, waktunya sudah habis. Ya, terima kasih sama-sama, Bang. closingnya. Silakan Bang Juma dengan waktu yang sama 3 menit untuk closing statement. Monggo, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menyatakan dengan kaidah kebenaran itu jelas. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihat jannati tajri min tahtihal anharu khalidina fiha biizni rabbihim. Jelas sekali bahwasanya orang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Tuhan mereka. Tahiyyatuhum fiha salam. Dan ucapan-ucapan mereka yang mereka ucapkan di dalam surga tersebut hanyalah salam, Islam, salam, Islam, shalom, Islam, salam, Islam. Hanya itu aja. Kemudian di luar daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Nanti ketika umat Islam semuanya sudah melenggang ke surga berdasarkan dengan ayat yang kita baca tadi, maka kemudian sekelompok manusia yaitu orang-orang kafir justru ribut dengan sembahan mereka. Apa yang mereka sembah komplain kepada mereka yang menyembah dirinya. Kata Allah, apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sembahan yang mereka sembah itu menjadi musuh bagi mereka. Dan mereka
akan diingkari pemujaan-pemujaannya terhadap apa yang mereka sembah. Jadi yang disembah ini akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika di dunia. Dan apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 15 sampai nomor 23, Yesus yang disembah oleh orang Kristen mengingkari sembahan-sembahan dan pujian-pujian dan pujaan-pujaan Kristen terhadap dirinya. Yesus apa? Bukankah kami telah bernubuat? Ya. Mengusir setan? Ya. Bermujizat? Ya. Kenapa? Pakai namamu loh. Ya betul. Tapi aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Itu kata Yesus. Al-Quran mengatakan itu. Bahwasanya apa yang mereka sembah menjadi musuh mereka. Orang Kristen musuh beratnya nanti di hari kiamat adalah Yesus. Bukankah kami telah bernubuat mengusir setan berbicara? Banyak cerita, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa pembuat kejahatan? Karena ente pada tidak melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku adalah hukum Taurat. Siapa yang mengajarkan kalian ibadah minggu? Kehendak Bapakku rupanya? Bukan. Menyembah aku? Kehendak Bapakku? Bukan. Makan babi kehendak Bapakku? Bukan juga. Lalu siapa? Ya kehendak iblis. Itulah yang datang kepada Paulus. Jadi saudara membawa nama Yesus. Yesus, Yesus, bukan Paulus. Yesus, Yesus, bukan Paulus. Yesus, Yesus. Tapi Yesus yang menjadi Tuhan itu tokoh pengajarnya itu Paulus. Paulus tokohnya yang mengajarkan itu. Demikian. Baik. Iya, Masya Allah. Gurunda, Baik. mungkin di sana udah masuk zuhur belum Gurunda? Udah, sudah masuk Ya zuhur. biar, Ya. biar nggak menyita Terima waktunya. kasih closing statement dari Bang Juma juga dari Bang Penginjil. Maka dengan adanya closing ini untuk 2 season dengan waktu 1 jam 10 menit sudah selesai dan alhamdulillah lancar. Kita didasari dengan kekeluargaan tanpa ada rasa kebencian, murni adalah edukasi. Semoga yang di bawah juga teredukasi. Terima kasih buat narasumber, baik Bang Juma maupun Bang Penginjil. Untuk selanjutnya apakah ini mau dilanjutkan dengan TikTokan atau seperti apa? Ya. Kami sebagai Izin zuhur penyelenggara dulu kali Gurunda, Akang Riki. siap. Ya. Untuk Bang Penginjil, apakah mau rehat dulu kemudian dilanjut nanti atau bagaimana ini? Bang Zuma gimana? Kalau saya gini ya, tadi sejak awal sudah saya ngomong. Bang Penginjil, izin Ya. Bang Penginjil, karena waktu di Bang Zuma itu sudah masuk zuhur, ya. Saya juga tidak mau nanti menjadi beban bahwa Iya, justru itu. waktunya Bang Zuma saya sita gitu ya. Biarkan Ya. Bang Zuma beribadah dulu karena kalau di Jakarta belum ini. Maksud saya begini, saya mohon maaf jam 12. Mau nggak mau, saya harus sudahi session diskusi kita ini, gitu loh. Karena saya ada perlu yang nggak bisa seperti itu. Baik. Memang sudah dari awal seperti itu. Iya, Kita menghormati gitu. itu dan Bang Juma juga kebetulan ada waktu session untuk ibadah juga yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Itu Betul. adalah hak beliau, hak kita, hak muslim. Maka untuk session sekarang diskusi ini kita sudahi dulu. Untuk selanjutnya kita agendakan kembali Bang Penginjil ya, Bang Juma ya. Ya, Kita baik, agendakan baik. kembali. Boleh. Atau izin sedikit Kang Riki, Gurunda izin nanti Gurunda kalau misalnya ada saya undang pastor lagi. Boleh Gurunda ya? Boleh, insya Allah. Iya, Masya Allah. Baik. Makasih banyak Gurunda. Sekali lagi saya meluruskan, saya bukan pastor, bukan Oh. pendeta, teman-teman. Minta Ya, saya tolong. tahu kan Bapak Penginjil. Betul. Iya. Maksud Itu kan, iya. maksud host itu nanti kalau ada pastor lagi yang lain mau diskusi begitu maksudnya. Tapi luar biasa Bang Penginjil. Apalagi Bang Juma sangat luar biasa, bukan biasa di Insya Allah, luar. insya Allah. Iya. Bang Juma Terima saya- kasih Bang Iya. Juma. Jadi Bang Ya, gini, sama-sama, Kang Bang. Riki. Jadi gini Kang Riki, Bang Penginjil aja ngakuin loh Bang Zuma. Saya bahkan mau ngetik satu ini, memang itu faktanya katanya. Iya. Masya Allah. Ya, Iya. jadi Makasih gini, ya Gurunda, Bang saya- Zuma. Ya, makasih. Bang Zuma, saya tetap Iya. menghargai apa yang dipegang saya. Tadi kan itu statement saya ya. Memang. Iya, baik, Bang, baik, Bang. Sumber Makasih. kita memang berbeda gitu. Memang itu. Cuman saya mau meluluskan Siap. hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang fakta kebenaran tadi. Baik, Ya, untuk gitu, netizen dan juga narasumber, insya Allah kami sebagai penyelenggara menjalankannya dengan adil tanpa ada sedikit pun tendensius
Ya karena apa? Kami hanya ingin mengejar edukasinya. Untuk hal mengenai kesimpulan silahkan netizen yang menyimpulkan. Barangkali Untuk- begitu Bang Ya, Zuma. untuk Bang menyingkat Penginjil. waktu mungkin Kang Riki ya, Bang Zuma untuk ibadah. Ya, Siap, baik Bang. siap. Saya Baik. juga mau pamit, teman ya. Iya. Nanti insya Allah kalau ada teman-teman kita dari Kristen, silakan dikabarin aja. Kalau Siap. nggak tabrakan dengan jadwal saya, silakan. Siap, siap. Insya Allah saya menghargai itu. Yang pasti tujuannya adalah untuk edukasi kepada kita semua. Saya berterima kasih kepada saudara saya, Bang Penginjil Musafir ini, berdiskusi dengan baik. Berterima kasih dan juga saya mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Itu saya lakukan hanya sekedar untuk mengakrabkan diri saja. Ya, Kepada panitia penyelenggara, Bang Riki, Bang Fernando, Masya Allah luar biasa. antum Ini Bang berdua. Jago, ini Bang Zuma, ini Bang Jago, Bang Fernando. Iya Bang Jago, Masya Allah. Netizen yang ada di bawah dan juga yang ada di YouTube, terima kasih, Barakallah Fik. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi seperti ini, kita mampu merajut persaudaraan lintas agama untuk mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Amin. Demikian dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Silakan. baik. Terima kasih atas kesempatannya ya, boleh berdiskusi Iya. di room ini, mengenal Bang Zuma. Saya Baik, ngomong sama Bang. Fernando, saya tidak suka diskusi yang hanya istilahnya apa namanya emosi-emosi, saya tidak suka. Saya tidak, ya Bang Fernando ya, sejak awal. Saya Iya, iya. ingin diskusi itu sehat, terarah, tidak mencari kalah menang, tapi hanya boleh memaparkan apa yang diimani masing-masing peserta. Iya. Itu yang penting. Kami Supaya atas nanti yang nama menilai- penyelenggara yang- juga yang menilai kan kepada yang di bawah, biar Iya. yang menilai kan Iya. netizen, ya. Iya. Kita ini Iya. hanya untuk menyampaikan. Begitu ya Bang Zuma ya, betul Iya. ya? Iya, betul Bang, betul. Ya, kepada Bang Terima kasih Zuma dan banyak, penginjil, Bang kami Zuma. sebagai penyelenggara juga mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Ya, terima kasih Kami banyak. yang jelas yang terbaik yang kami suguhkan. Betul. Begitu barangkali kepada netizen juga mohon maaf ya semua yang di bawah ya. Kita NKRI. Iya. Begitu barangkali Bang Mungkin Zuma kita, untuk tidak iya, menyita terima kasih. waktu. Baik, ya. baik. Ya, Makasih ya Bang ya. ya baik. Siap, siap Ya. Bang Zuma. Oke, Baik, sip, Bang sip. Zuma. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Fernando, saya suka komal-komal Islam seperti ini ya. Saya senang. Izin diturunkan Bang Zuma. Iya baik, makasih Bang. Artinya Bang Penginjil pamit ya. Baik, Teman-teman yang lain. Oke ya, ya. Izin diturunkan Bang Zuma ya. Makasih. Fadal, fadal. Ya, Iya, Bang begitu ya Penginjil. Bang Fernando. Sekali lagi terima kasih atas undangannya ya. Iya Bang, siap. Jadi diskusi seperti ini yang saya ingin, karena kalau saya ngintip di komal-komal Muslim, aduh, gitu loh. Kalau ngomong itu Iya, iya. pakai kata-kata yang menurut saya tidak pantas lah untuk seorang umat beragama, gitu ya. Menurut Iya, saya sih, siap. menurut saya ini gitu loh. Iya. Jadi mungkin ini bisa dilanjut. Saya mau mundur dulu, saya mau turun. Terima kasih banyak undangannya. Siap. Iya, Siap, Kalau Bangku. jam Nanti 12 ke atas, nanti Bang Penginjil ketika memang waktunya sudah pas silakan dikabari kami untuk bisa diskusi lagi ya Bang Penginjil ya. iya, saya menunggu dari Bang Fernando aja. Yang pasti jamnya itu Siap, seperti itu. siap. Di atas jam Oke. 12, saya nggak bisa. Paling nonton-nonton aja. Tapi kalau ngomong kayak gini panjang lebar jelas gini, saya nggak bisa. Mungkin saya hanya mendengar-mendengar aja. Seperti itu ya, Bang Fernando sudah saya kasih tahu itu. Siap Bang, siap. Gitu ya Bang Fernando, Bang Riki, Ya, terima kasih banyak. ya Bang. Siap, Atas siap. izin Terima turun. kasih Bang Ya, Penginjil. ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Iya. Shalom. Ya, izin diturunkan Bang Penginjil ya. Sudah turun sendiri, Ya. loncat dia. Loncat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Boleh kami warahmatullahi ditemukan wabarakatuh. di Komal untuk diskusi dengan Bang Zuma. Silakan Bang. Mungkin pendeta Abang atau siapa silakan DM ke saya nanti ya. Yang mau diskusi teman-teman dari pendeta atau dari apa? Yang jelas FYP tercapai 4.000 lebih. Ya, jadi mantap tadi Masya Allah ya Bang Zuma cara penyampaiannya. Luar biasa. Ya, apa yang disampaikan Bang Penginjil itu sibuk untuk menjelaskan tentang Paulus. Tapi poin yang ditanya itu sangat jauh ya. Itu menurut penilaian saya gitu ya. Iya. Tapi ya teman-teman yang di bawah yang bisa menilai.
Gitu. Ya, teman-teman, assalamualaikum, selamat siang semuanya, teman-teman. Ya, Bang Judam, naik Bang Judam. Salam kenal, jangan di follow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakep. Saya sih Ya. yang oke sih Moderator yang lain masih ada moderator. Ini Bang Jadi Palopo gini, diturunkan aja Bang Palopo. izin. Ya teman-teman, tadi bukan izin Bang dulu Zuma yang sebentar, baik. sebentar Kalau dulu. saya tadi moderatornya yang bagus. jadi- Bang Zuma mah biasa aja, biasa. Izin teman-teman, gitu. saya sampaikan dulu. Saya sampaikan dulu permintaan Ya. maaf ya teman-teman, dari tadi kelamaan nunggu karena kita sebagai moderator memang tadi udah sepakatkan bahwa di atas itu 4 komal, terutama tadi Bang Palopo, dia ajan di bawah rupanya Bang Palopo. Ya, karena ketua timnya Bang Palopo, ketua timnya itu Bang Anci, ketua timnya. Jadi Bang Anci yang harus menjawab. Ketua timnya Bang Anci. Enggak begitu. Saya izin Tadi juga. saya lihat di bawah itu Bang Palopo itu malah mesra-mesra sama janda di bawah. Memang izin Bang sedikit, Palopo izin. ini kurang ajar, bisa memanfaatkan kesempatan kesempitan. Aduh. Iya, orang lagi sibuk-sibuknya dia ajan di bawah. Ya, jadi gini, saya izin sedikit, Silakan, Bang. pinjam roomnya silakan. host. Izin Ya, silakan. teman-teman yang mumpung ada 1.200 di bawah ini, insya Allah nanti jam 3, izin ada undangan saya ke roomnya Pak Inspirasi. Insya Allah ada yang mau mualaf, minta tolong nanti dibantu supaya bisa open cam gitu ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Kita Masya Allah. OTW nanti. Iya, karena dia mendengar beberapa penginjilan dari Pendeta Fernando, Pendeta Riki Hermawan, Pendeta Bang Anci dan semuanya. Alhamdulillah. Asem. Insya Allah jam 3 sore ya, waktu Masya Allah. waktu Makassar, waktu apa sih? Waktu Indonesia Tengah. Indonesia Timur. Oh, Indonesia iya. Timur. Oh, berarti Jam berapa, jam berapa? Indonesia Barat. Jam 3 ini jam 3 Bang. Jam Oke, 3. siap. Jadi bukan waktu WIB ya, bukan ya? WIT. Wita itu. Wita. Ya berarti WIB. Nanti Iya. di-share di grup ya. Tolong di-share di Coba grup ya. Kita tanya dulu sama Bro Odinson. Masih mau lanjut tadi membahas tentang ini Bro Odinson sama teman-teman dari Protestan tentang Denom? Udah nggak ada kan itu Kalau- orangnya, Bro. Tadi dia minta naik deh perasaan. Oh, ada juga. Coba aja diundang dulu deh. Iya. Tapi begini, Ya, silakan Ada yang mau teman-teman. naik, Clear biar saya session Bang Jago yang dulu, turun. clear session Oh, dulu. clear session lah. dulu, clear session dulu. Ini ketua ini si panitianya nanti Fernando. ngamuk loh. tolong teman-teman di sini langsung ke belakang panggung aja semua ya. Di belakang panggung nanti selesaikan ya. Tapi mungkin gini ya Ki. Yang pertama sebenarnya kalau ini ada dalilnya ya. Ini ada dalilnya. Yang ini ada dalilnya. Yang pertama sebenarnya yang membawa acara keren itu ada dalilnya, jelas ya. Itu ada dalilnya. Yang nggak ada dalilnya itu, yang modal asumsi itu kalau Bang Palopo tadi di atas, aku pengen naik cuma numpang ketawa aja. Makanya saya enggak naikkan dulu Bang, biar aja di Gini, bawah dia. izin teman-teman. Bang Palopo begitu naik, yang benar itu cuma kata-kata nanti jam 3 ada yang mau mualaf, selebihnya dari itu aduh hoax semua. Izin saya mau ini yang di bawah ini ketawa-ketawa aja, lu ngirim kopi kayak apa kayak ketawa aja. Udah kirim dulu teman-teman. Lu pikir nggak haus moderator? Masya Allah, ya. Mantap, mantap. Moderator ini Bang, moderator ini matanya sakit loh sama telunjuk dan jempolnya. Kira nggak sakit loh? Iya. Gua kerjain tuh moderator di bawah biar Asem juga yang di bawah nih, ketawa aja. Nah, kan gitu manis juga ya kan? Tapi nanti mau saya undang ini lagi, undang Siap, pastor atau pendeta yang lain gitu ya. Tapi memang ya Bang Zuma itu tadi si abang penginjil itu pendeta dipanggilnya sama orang. Begitu depan Bang Zuma jadi jemaat loh. Iya, jadi jemaat. jadi burung Garuda jadi piit. Enggak, itu betul. Apa yang dikatakan tadi Bang Jago itu betul. Saya sudah lama ikutin akunnya. Dia seorang pendeta, beberapa di komal-komal Kristen ya. Memang jarang dia masuk ke komal-komal Islam, jarang. Mungkin baru kali ini kali. Bisa jadi jemaat loh depan Bang Zuma.
Ya kalau boleh saya apa namanya berpendapat gitu dari diskusi Nggak tadi. boleh. Memang apa ya Udah jelas tadi kok. tidak Udah nyambung jelas. sebetulnya. Apa yang sebetulnya Bang Juma pertanyaannya cuma satu, dari awal sampai akhir itu cuma satu, mengenai ibadah minggu dan jaminan surga dari Yesus. Nah itu tidak ada jawabannya, hanya seputar-putar asumsi saja dalilnya. Nah makanya saya tegaskan tadi, kalau memang tidak ada tolong ada penegasan ada atau tidak. Tapi beliau tidak mau mengatakan itu ya, kita nggak bisa Iya. maksa juga ya. Cuma memang tadi kalau saya bilang tadi diskusinya tidak berimbang ya, bahkan sebenarnya kalau saya lihat tadi si dari penginjil tadi ya penginjil ya Penginjil Musafir. penginjil Musafir itu tidak memberikan banyak data otentik, bahkan kebanyakan Bu, narasi bikinin yang kopi Bu, ini hostnya nggak buat kopi Bu. Kopi. Belaga bumbu dibawa. nggak pakai data ya, nggak ada sumber datanya tadi kebanyakan narasi lepas saja. Betul, sepakat, Tolong, sepakat. host, saya izin host. Nanti disiapkan waktu Bang Odin sama Bang Suma. jangan Itu mah jadi ngadu bako atuh Bang Palopo. aku takutnya nanti Bang Zuma halusinasi ya. Abang Zuma yang halusinasi. Pas gitu diskusi sama Odinson, ditanya sama Bang Zuma, ntar dia ngomonginnya ini malah hantu. Enggak, Jadi begini, ditanya Bang sumber Zuma. Waktu saya datanya mimpi. dijawab sama si Odin ini berdasarkan penglihatan di mana Bang Odin? Dalam mimpi katanya. Bukan gitu Bang Anci, dijawab sama Odin nanti ya udah beli Pokemon saya aja deh. Ya, sekarang supaya adil kita berikan waktu untuk menanggapi Odin. Silakan Dinda Odin. Gimana? Ya, tanggapi itu Bang Anci. Apa gue bilang? Pokemon sekarang laku Giliran ditanya apa tuh katanya. Lalu dari tadi diam aja dengerin enggak Odin? Enggak, aku gini, aku was-wasnya ketika Odin diskusi sama Bang Juma. Bang Juma nih selalu setiap 30 menit minta wudhu terus. Biar seger. Begini Bang, terus terang ini satu-satunya Blender Bang, satu-satunya debater Kristen yang disegani Bang Blender Odin doang, nggak ada yang lain kan. Itu bukan Bang Blender saja, semuanya juga segen. Aku buka aja jujur. Satu-satunya debater non Islam yang bisa mematahkan benderanya Bang Palopo cuma Odin. Bang Palopo itu sampai mute, udah tutup lah. Saya malah bukan segan Bang Palopo, takut kalau ngobrol sama Odinson. Kita ngobrolin Tuhan, dia ngobrolin hantu. Makanya takut ya, ini nggak mau saya debat sama dia. Malah diajak cari hantu. Aduh, Masya Allah. Ada pertanyaan Bang Odin, balikin dulu. Kok kenapa sih Yesus disalib? Jawabannya apa Bang Odin? Keren kan? Kok ya. keren? Keren katanya. Keren. Jadi jawabannya cuma satu kata, keren aja ya. Aduh, Odin. Aduh. Itu mah benar-benar tanpa muter-muter, tanpa asumsi, Iya. langsung aja jawabnya tegas dan Dia lugas, keren. bisa-bisanya nanti Bang Zuma setelah sampai depan kamera standby, ini si Odin sambil main Pokemon. Jawabnya ini angla hancur gitu ya. Iya, cuman dia doang yang disegani nama Blender emang. Kok Yesus Ditakutin disalib? sama Blender. Keren kan? Kita nih semua Muslim udah ngasih penilaian atas diskusi tadi. Nah, coba kalau menurut Odin gimana? Menurut aku, Keren katanya. Hasil diskusi tadi itu gimana menurut Odin? Mantap. agak kurang seimbang sih kalau menurut aku tuh. Iya, emang jauh, Din. Jauh. Mestinya tadi carinya yang lebih ini dikit bro itu host. Enggak, karena dia dipanggilin pendeta kan. Terus dia juga mau DM gua, orang yang mau diskusi sama gua paling enggak selevel sama Bang Zuma, kata dia gitu. Oh ya udah, karena waktu itu dia ketemu gua itu kita diskusi di tempat Enggak, bentar. Jago, entar dulu jago.
Ini si Bang Riki Ernawan dikiranya nih Komal karaoke apa pakai tempat kayak gitu. Dikira Komal karaoke. Sisa tadi malam yang dibawa-bawa sampai sekarang ganti dulu lah. Dinda Jago ini begitu dendamnya Bang Haji sama gue. Aduh. Ini Komal karaoke, dia pikir ini Komal karaoke loh. Ini diskusi loh. Nih, Bang Anci, tahu nggak Bang Anci? Tahu nggak Bang Anci? Yang saya takutin tadi pas mulai acara, dia jangan on cam. Yang saya takutin ketika dia on cam, nanti disangkain Bang Jukma masuk ke Komal Pargoy. Iya, dong yang saya takutin. Enggak, itu netizen. Kan netizen kan tembus tadi 2,2. Ini bener loh, serius, Takutnya serius. tinggal 10. Bang Haji, serius. Aku lupa ganti akun ini. Makanya sisa semalam diganti, woi. Aku lupa, bukan akun tempur yang aku pakai. Astagfirullahaladzim, lupa saking waktu mepet gitu kan. Ngatur sana ngatur sini. Dipakai Komal diskusi. Gimana ceritanya? Gini, sebenarnya tadi gini, kalau saya nilai di bawah Ban gini, pendeta ini kan biasa asumsi, terus naik ke Komal sini data, jadi terbatas dia, terbatas. Iya, terbatas dia, nggak bisa Terbatas dia. liar, kan? Nggak, ada yang lebih lucu lagi itu tadi. Jadi ada yang typing up penting, up penting. Siapa itu Bang Haji? Siapa lagi Bang Palopo lah? Bang Palopo. Apa penting?